Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai klaim-klaim keterjagaan. Nah, namun secara hipotesis dan secara bukti, ternyata saya menemukan banyak perbedaan di dalam antar Quran sendiri. Baik, terima kasih Abang. Jadi saya buka ayatnya ya, pertama dari QS 32 ayat 2, turunnya Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Nah, kemudian kitab ini tidak ada keraguan, sekali lagi tidak ada keraguan. Kemudian tidak mungkin dibuat oleh selain Allah, tapi ini benar kitab sebelumnya menjelaskan tidak ada keraguan, sekali lagi tidak ada keraguan di dalamnya. Sungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran, kami benar-benar memeliharanya. Dan bacalah wahyu itu tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak dapat, di sini ada klaim tidak merubah kalimat, tidak dapat merubah ya. Kemudian tidak ada keraguan dari Tuhan, gitu kan. Kemudian ada ayat QS 4 ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Oke, pertama itu dulu. Jadi sekali lagi Al-Quran menyatakan dirinya bahwa dia berasal dari Tuhan dengan bukti bahwa tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, dan tidak ada perubahan-perubahan di situ. Nah, oke, ini salah satu saya berikan contoh ya. Jadi teman-teman, ternyata ada Quran itu ada banyak versi. Di antaranya ini adalah Hafs dan Wars. Nah, ini adalah situs dari Muslim Prophet sendiri ya. Dari Muslim Prophet sendiri. Nah, kita melihat ada berbagai varian yang mereka dengan jujur mereka mengakui. Ya kan? Ada kayak misalnya antara yudu dengan dedu, kemudian di Quran 2:119 kamu tidak akan ditanyain, sementara di Wars dikatakan jangan bertanya, kemudian di and take believer, nah ini dikatakan and take the believer, jadi ada kalimat langsung tapi ada juga kalimat yang berubah menjadi kalimat maksudnya ke 1% diubah menjadi plural. Kemudian or do you say, kamu berkata, dan kemudian di sini ada perubahan or they say. Nah, ini ternyata saya melihat ini sangat berbeda jauh dengan klaim bahwa Quran itu tidak berubah. Ternyata ini ada perubahan dan ini jelas. Nah, ketika teman-teman mengatakan, oh itu sudah ada legalisasinya mengenai 7 qiraat. Nah, ini dari situs Arab sendiri ya, qurancomplex.gov.sa. Ini bahkan di sini tercatat ada 10, the 10 modes. Sementara kalau dalam hadis ada 7 qiraat. Nah, ini dari situs. Jadi ada pembacaan mengenai sesuai dengan Wars, pembacaan sesuai dengan Al-Duri, Al-Basi, Konbul, Subah, Al-Susi. Jadi ada sekitar itu. Nah, kemudian saya akan tunjukkan lagi. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Dan selanjutnya ini kurang lebih ada sekitar 40 versi. Kita belum bicara masalah perbedaan dengan varian dari Ibnu Mas'ud dan dengan Abu Musa. Sementara sampai di sini dulu. Jadi menurut teman-teman bagaimana klaim keterjagaan, klaim tidak ada perubahan, dan klaim intinya tidak ada keraguan. Sementara kita melihat ternyata ada banyak versi dan masing-masing berbeda. Ini yang terakhir share screen saya sebelum saya bertanya selanjutnya. Sebentar. Nah, ini sebagai bukti ya. Jadi ini saya dapatkan dari Hatun Scrap, dari Sira. Nah, ini adalah punyanya Hafs. Ini adalah versi Hafs. Dan ini adalah versi yang dari Abdullah dari dinasti itu kan, dia buat menjadi 7 versi. Nah, ini kesemuanya ini ada angka-angka ini Bang. Nah, angka-angka ini apa? Ini angka ini kalau dijumlahkan, ini adalah perbedaan total varian antara varian 40 versi tadi, belum termasuk yang punyanya
Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab belum termasuk itu. Itu ada sekitar 60.000 varian dari kurang lebih 23 Quran. Nah, saya kontraskan ini dengan apa yang disampaikan oleh firman di dalam kitab Anda. Kalau memang ini dari Tuhan, katanya tidak ada ini. Terima kasih Bang. Selamat malam. Oke, terlalu panjang ya. Tadi kita tanggapi yang di awal-awal saja. Karena apa yang disampaikan tadi di sesi awalnya bisa di-share itu, saya lihat cuma perbedaan terjemahan aja di situ. Saya lihat secara pribadi, saya melihat perbedaan terjemahan, belum tidak tulisan Arabnya semuanya saya lihat sama tadi itu. Cuma perbedaan terjemahan aja yang dia sampaikan tadi. Silakan Bang Alif diberikan penjelasan mengenai apa tadi yang disampaikan sama Pak Jaka ini mengenai perbedaan terjemahan yang coba tampilkan screen-nya tadi Pak Jaka. Kita lihat jangan dicabut yang di awal-awal itu yang ada hashtag they do, he do, itu coba ditampilkan itu. Silakan Pak Jaka, tolong ditampilkan yang screen yang pertama tadi. Ya, silakan ini Bang. Ya, itu. Silakan itu tampilkan, jangan lepas dari layar itu ya. Biar itu dijelaskan dulu satu-satu. Silakan Bang Alif. Terima kasih. Baik, Bang. Ini saya apresiasi ya, Abang. Artinya sudah bisa mengambil titik di mana letak ada beberapa perbedaan di Al-Quran. Iya, Al-Quran itu dikenal bukan qiraah sab'ah aja, Bang. Kalau qiraah sab'ah, itu 7 bacaan, itu dalam segi dialek. Contoh ada wadduha, wadduhe. Nah, tapi ingat ada sab'atul ahruf namanya. Kalau sab'atul ahruf itu kalau diistilahkan itu rumahnya. Nah, sab'atul ahruf itu pokoknya rumahnya. Di dalam sab'atul ahruf itu ada qiraah sab'ah namanya. Ada 7 bacaan. Dari semua itu tidak keluar dari sab'atul ahruf itu. Saya ambil satu contoh aja ketika Anda menulis kalimat di sini. Nah, contoh tadi 2 contoh aja kasus versi Hafs dan versi Wars. Kalau versi Hafs itu biasa terkenal di daerah Masyrik, dialek menggunakan bahasa Arab versi Masyrik. Dan kalau versi versi Wars daerah Maghrib ya, daerah arah ke Afrika kalau nggak salah di sana. Dan itu semua sudah terverifikasi kepada Rasulullah. Makanya ada hadisnya Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf. Ketika beberapa dialek itu, bahkan bacaan, cara bacanya itu sudah disepakati. Kedua, tidak keluar dari konteks makna. Contoh ini yang Anda kasih contoh aja di sini. Kalau Anda merujuk kepada Al-Quran yang belum ada nikut, itu nggak ada masalah. Coba aja. Titik-titiknya hilangkan. Itu semua hurufnya, huruf vokalnya itu semua sama, Bang. Ya, kalau Anda keluarkan, maksudnya di situ. Nah, karena perbedaan dialek ini yang disepakati Rasulullah, tidak ada masalah. Contoh ini ya, yang di sebelah kiri, maaf ini saya gedein dulu, Nabiyil Qotala. Nah, Nabiyil Qotala. Di sini Nabiyil Kutila. Ya, kalimatnya, hurufnya sama semua. Nah, itu cara bacanya berbeda. Dan cara baca berbeda itu terverifikasi. Ingat peristiwa mushaf ini dibenarkan, diluruskan lagi, maksudnya disepakati lagi, itu kan di zaman Utsman. Agar tidak terjadi sampai melebar di luar dari kesepakatan yang sab'atul ahruf itu, maka dikuncilah di sana. Nah, yang masyhur dari sab'atul ahruf itu, ya, yang masyhur itu ada 10. Ada lagi 11, cuman itu ahad. Ya, artinya tidak dipakai. Kalau di atas itu ada 12, 13, itu masih dipertanyakan keautentikannya, kan gitu. Nah, pada dasarnya ini tidak keluar dari segi makna, maksud apa dari ayat itu. Kalau saya sih itu aja. Dari sekian banyak tadi contoh, merujuk kepada versi Hafs dan versi Wars gitu. Kalau saya mau share screen sebenarnya ya, izin ya saya share screen. Silakan Bang Alif, silakan di sini. Tapi sayangnya memang murotalnya nggak bisa saya play. Di sini malah saya pegang, Bang, ini terus terang nih. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, pertama qiraatul Hafs Anil Asim, qiraatul Qolun, Anin Nafi, dan sampai seterusnya. Dan di situ ada beberapa keterangan. Ya, dari sekian banyak qiraat ini,
tidak ada yang salah dari makna yang terkandung di situ. Ingat, waktu itu Islam mulai berkembang sehingga apa? Al-Qur'an diturunkan dengan sab'atul ahruf namanya. Saya itu dulu, semoga abangnya sudah dipahami apa itu sab'atul ahruf. Jadi biar enak kita pembahasannya. Kalau yang lain ada yang mau nambahkan mungkin maaf. Ya, Oke, bisa saya terima tambahkan? kasih. Silakan, Gus Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi. Salam. Ya, silakan. Jadi ini pertanyaannya bagus ya. Jadi ada dari satu hadis ini memang. Langsung dari Rasulullah. Unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Fal mira'u fil Qur'an kufur. Fal mira'u fil Qur'an kufur. Nah, ini. Fal mira'u fil Qur'an kufur. Salah samarrah. Fama arabtu minhu fa'malubi. Wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimihi. Jadi gini, Al-Qur'an itu memang diturunkan dengan 7 bacaan. Dan mengolok-olok Quran itu kafir 3 kali. Dan mengolok-olok Quran itu kafir. Jadi kafirnya bukan hanya murokab, tapi murokab. Fama arabtu minhu fa'malubi. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, amalkan. Wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimi. Kalau nggak tahu tanya sama yang aslinya, yang ahlinya. Nah, gitu ya. Nah, Islam itu ilmunya berdasarkan sanad. Nah, sanad Al-Qur'an ini boleh nggak saya share screen nih? Silakan. Boleh ya? Boleh. Share screen ya, ini ya. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Kita santai saja di sini, ya kan? Tadi mana? Nah, ini kita lihat sanadnya. Nah, ini kelihatan di sini Bang Awi. Jelas. Jelas ya? Kelihatan. Silsilah asanid Al-Qur'anul Karim. Rabbul Izzah Jalla Jalalahu. Wa taqaddas asma'uhu. Jibril alaihissalam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu dari Allah ke Jibril, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa? Yang ahli ini, yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Ini kita bacanya dari kanan. Pertama Zaid bin Sabit. Nah, ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini. Terus ada lagi, turun lagi ilmunya, yaitu Abdullah bin Habib, As-Salimi, Al-Hijri. Terus Zur bin Habish. Nah, ini. Terus sahibul qira'ahnya Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi. Nah, ini sahibul riwayah Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Nah, gitu. Ini kan ya. Nah, kalau tadi itu hanya sekedar dari aplikasi sama dari web-web. Nah, mari kita lihat sebetulnya. Kita contohkan saja. Ini kita contohkan ya. Nih, kelihatan di sini Bang Awi? Kelihatan. Nah, ini Jelas. ini Al-Qur'an biriwayah Hafiz an Asim. Nah, ini menjadi standarnya. Jadi ada 7 yang menjadi standar yang dipakai biriwayah Hafiz an Asim. Wabil Hamis riwayat Qalun. Nah, ini kita lihat di sini. Ini tegas di sini. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat dari awal. Kalau yang riwayat Asim itu Malik Yaumuddin, memnya dipanjangin salib. Di sini kita lihat di sini Maliki, ini enggak panjang. Satu lagi di sini kita lihat di sininya. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Anzartahum. Ya, ingat-ingat ini bacanya. Anzartahum. Ini. Nah, tapi di sini kita lihat di sini. Ini bacaannya kalau yang tolong tadi ya di sini. A-nya panjang. Anzartahum. Tajil al-hamzah saniyah wa idkhalu alif bainihima. Jadi dijelaskan di sini. Nah, ada lagi? Ada. Ini masih banyak nih di sini. Misal apa nih? Misal di sini wa ma yahdauna. Di sini yukhadiuna domul ya wa fathul kha ta'alfu ba'daha wa kasrul dal. Jadi
Di sini bacanya gini, yahda'una. Di sini dibaca yukhadi'una. Lah yang ngajari ini siapa? Ya Rasulullah sendiri. Dari sanad-sanad yang tadi sudah saya tampilkan. Jadi tidak menurut maunya ulama. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dia lagi. Ini banyak di sini. Tidak semuanya ayat-ayat itu bacaannya tuh beda total semua, enggak, hanya sebagian saja. Misal yakzibuna, di sini dibacanya yukazibuna, gitu. Terus ada lagi misal contoh ya apa tadi? Permisi Bang Ali, aku apakah boleh langsung tanggapi atau aku nunggu dulu Bang Yusuf ya? Sebentar, tunggu selesai dulu. Oke, siap. Ini ada berapa lagi gitu ya? Ya. Jadi Hamis qiraah Imam Khalaf. Nah, ini. Ada lagi. Nah, ini kelihatan ini di sini. Belum muncul, Bos. Belum muncul. Nah, ya, di sini. Atau ya, mungkin ini yang terakhir penjelasannya dulu biar ini ya. Ditanggapi. Nah, ini. Ini oke. Ini oke. Nanti di sini wabil huda di sini biru, wabil hudi, imala fathah adal wal alif. Nah, seperti itu. Dan masih ada lagi yang kalau saya share masih ada lagi beberapa lagi. Oke, segitu aja cukup dulu biar silakan. Apa lagi? Silakan apa tadi Pak Jaka diberikan tanggapannya atas penjelasan tadi bahwa ya silakan dulu. Saya rasa sudah jelas tadi apa. Terima kasih Bang. Saya share screen dulu ya Bang. Ya silakan share screen awal. Oke, ini adalah contoh, saya nggak akan nyalakan Bang. Ini sebenarnya jadi ada dua versi, ada tiga versi yang berbeda di sini. Jadi gini, ini adalah versi Hafs, dia mengatakan katalah. Kemudian versi Kalun dan Wars tidak sepakat dengan Wars, tapi mengatakan apa? Kutilah. Nah, katalah ini artinya adalah berperang. Sementara kutilah artinya adalah terbunuh. Nah, menurut Abang, yang diwahyukan Jibril yang mana? Silahkan Bang. Oke, sebentar dulu. Aku jawab ya, bentar 1 menit aja. Nih, saya tanya dulu. Kalau hanya tulisan seperti ini, tanpa naskah asli dari qiraah sab'ah, ini nggak bisa diterima kalau debatnya ilmiah. Coba berikan yang ini tadi ya, yang Qalun, yang Wars, yang aslinya mana? Nah, coba, ayo. Oke, saya bunyikan aja kalau gitu Bang. Nanti timbang sebentar. Saya bunyikan boleh tidak? Saya bunyikan. Maksudnya sebentar. Saya bunyikan. Ini sudah... Saya bunyikan suaranya boleh? Jadi ini bahwa ini bukan dari saya, bukan buatan kami. Oke. Tidak usah. Biar ditanggapi dulu sama. Gua udah dapat itu. Ini Bang aku Kores, jawab ya. Apa yang mau ditanggapi Bang Kores? Setelah ini Bang Yusuf. Ya. Ya, itu siapa? Brother Jaka, tolong dong dibuang ini tasjid sama titik-titiknya. Beda nggak tuh? Oh, nggak ada. Nggak bisa dibuang. Bedanya ya? Nggak bisa dibuang. Jadi ya nggak, dicoret aja, dihilangin gitu. Coba kita lihat apakah lafaznya berubah atau enggak. Oke, sebentar. Sulit ini. Ya, bisa susah sulit ya? Bang Pres ya. Enggak, pastinya gini Bang Izin. Yang atas tadi ketika kotala itu berperang. Kalau kutila mestinya diperangi, jangan dibunuh gitu. Karena kan redaksinya masih sama. Sebentar aku potong sedikit Pak Moderator Pak Awi. Ini pakai satu penanya itu pakai time atau total ini 3 penanya atau berapa penanya nanti? Tidak ada paketan terserah. Nanti penanya Pak Laskar lah. Sepuasnya penanya. Jadi penanya bijak aja mau gantian atau enggak. Maksud saya gini loh maksud saya biar semuanya kan terbagi gitu Pak. Karena kan dari berapa kalian itu dikembaliin ke penanyanya itu. Tunggu, berapa penanya yang disiapkan dari pihak Kristen ini? Berapa penanya? Itu banyak Pak, banyak. Mungkin 5 atau 7. Maksud saya seperti ini Pak. Bisa aja semua itu kalau 7 bisa. Pak Awi, ini maksud saya jawabnya tidak perlu 2 atau sampai 5, 3 sampai 5 orang enggak. Ya, maksimal 3 orang karena kan yang begini. berkompeten saja. Begini.
begini Pak, begini ya. Di dalam kami di Islam itu memang ada yang masing-masing itu keilmuannya beda-beda. Jadi nggak apa-apa, memang saling melengkapi, saling memberikan penguatan di sini. Ya, Karena betul, ini betul. harus clear. Karena seperti saya tidak banyak yang saya ketahui tentang keislaman, tapi kalau masalah dasar-dasarnya tahu aja. Cuma ada kayak Oke, Bang oke. Kores, Oke, oke. mengenai sejarahnya dia tahu, ada yang mengenai nahu sarafnya paham. Itu memang harus Oke, dalam oke. Islam. Dilanjutkan Tidak boleh penanya, satu Pak. orang. Silakan penanya. Oke, Waktunya, Pak. dilanjutkan ke ini dulu. Harus dijelaskan ini satu-satu biar saya yang atur. Kalau Bang Kores kayaknya masalah data yang dia sangat kuat, sangat perlu menanggapi tadi data pertama yang ditampilkan oleh data pertama yang ditampilkan sama penanya ini kan yang apa itu profit apa itu kan saya kurang tahu juga dari mana sumbernya. Kita ke Bang Yusuf PI dulu. Bang Yusuf, silakan dulu Bang Yusuf. Oh nggak apa-apa, nanti Bang Kores nanti loh. Ya, sebentar. Pengen jawab Bang Yusuf PI sekaligus. dulu. Ya, nanti setelah itu Bang Kores yang akan menguji data Anda. Oke, Silakan. terima kasih Kang Awi atas waktunya. Di dalam memahami teks Al-Quran itu, kita kan ada mempunyai kaidah ilmu seperti yang dijelaskan oleh Pak Yusuf El-Qudsi tadi, gitu ya Pak Jaka ya. Nah, terus di dalam perbedaan-perbedaan qiraat itu tidak mengubah maknanya. Mereka mempunyai akar kata yang sama. Contoh, seperti yang Anda share screen ini, itu kosakatanya adalah kotala gitu. Nah, di dalam perubahan kata di dalam Al-Qur'an dia mempunyai arti pasif dan aktif. Dan satu akar kata itu bisa mempunyai banyak arti. Jadi tidak merubah makna. Contoh, saya share screen ya. Seperti ini, Bapak perlu perhatikan kata kotala itu akar katanya kotala. Ini bisa berubah-ubah, Pak. Bisa jadi kotalan. Bisa jadi gini, ya kotulu. Nah, tetapi apakah berbeda artinya? Nah, maka dari tadi kan saya bilang satu akar kata itu bisa mempunyai banyak arti dan dia mempunyai perubahan-perubahan atau pola-pola yang ada di dalam ilmu Al-Quran. Padahal katanya itu tetap kotala. Ini adalah akar katanya. Ini bisa diartikan bunuh, bisa diartikan perang, tergantung perubahan kosakatanya. Bisa perangilah, bisa saling membunuh. Nah, tapi tetap dengan kata kotala akar katanya. Jadi yang Bapak masalahkan itu hanya Bapak tidak mengerti di masalah perubahan kata. Nah, jadi seperti itu. Tadi Anda menampilkan juga kata ya jema'u. Ya jema'u. Asal katanya itu adalah jamaah gitu, Pak. Jamaah. Nah, sekarang dia bisa berubah begini. Ya jema'u. Ya jema'una. Gitu. Ya jema'u di sini ain. Ainnya. Bentar ya. Nah, di sini ada ain. Ya jema'u. Nah, terus dia juga bisa berubah seperti ini. Yang merah nih. Saya tulis merah ya. Tajema'una. Di sini ta. Nah, ta dengan ya ini hanya imbuhan gitu dari perubahan kosakata atau dari kata fa'il yang artinya dari kata pelakunya. Tetapi kosakatanya keduanya ini tetap memakai kata yang sama, yaitu jamaah. Jadi kami nggak heran gitu dengan perubahan kata atau perbedaan dialek tersebut. Nah, jadi seperti itu Pak Jaka. Saya sedikit membacakan sebuah hadis tentang qiraah sab'ah ini ya Pak Jaka. Nah, sebenarnya hal ini sudah dikomplain dari Umar radhiyallahu an ya kepada Rasulullah terkait bacaan sholatnya Hisam gitu. Nah, ini kan ada hadisnya. Ketika sholat Umar bin Khattab mendengar Hisam membaca surah Al-Furqan. Nah, setelah sholat
Lalu Umar bin Khattab itu melaporkan kepada Rasulullah. Bunyi hadisnya gini, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u suratal Furqan alayya ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasulullah, saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepadaku. Lalu Rasulullah menjawab apa? Hakadza unzilat. Sama yang seperti diturunkan. Nah, lalu beliau bersabda lagi di dalam Quran, mohon maaf, di dalam Quran, di dalam hadis Bukhari, itu bisa dibuka 4992 dan Muslim ya di nomor 1936. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Nah, lalu ada hadis tambahan, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta taha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan kepadaku dengan 1 huruf, lalu aku mengulanginya. Aku terus minta agar ditambah. Nah, agar orang yang menyebutkan atau membaca Al-Quran ini mudah dengan dialek mereka masing-masing. Jadi perubahan kata itu tetap di satu akar kata tetapi tidak merubah maknanya. Seperti itu Pak Jaka penjelasannya. Terima kasih. Aku tambahin dulu sebelum ditanggapi ya. Aku tambahin dulu. Jadi ini penentu nih, ini penentunya, maksudnya ini kesimpulannya di sini. Pertama, legal standingnya ada. Jaka nggak boleh ganggu gugat. Legal standingnya ada, langsung termaktub dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian nanti dari Nabi Muhammad itu berlanjut lagi. Ini ke Ibnu Abbas mengenai firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu menggerakkan lisanmu gitu. Dahulu Nabi SAW apabila Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu, maka wahyu itulah yang dibaca oleh kedua bibirnya sehingga membuat beliau merasa sulit, dan hal tersebut diketahui dari beliau, maka Allah menurunkan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi talaki. Nabi Muhammad dari Jibril kemudian Nabi Muhammad lalu ke Ibnu Abbas lalu ke sahabat yang lainnya. Talakinya ada gitu, nggak terputus. Nah, kemudian soal qiraah nggak bisa dipungkiri karena 7 huruf itu langsung terekam juga di dalam hadits. Ini haditsnya Ubay bin Ka'ab ya. Suatu ketika saya sedang berada di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan sholat, lalu yang membaca Al-Quran dengan qiraah yang saya ingkari. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini mengingkari qiraah dari seseorang. Usai menunaikan sholat, kami semua menemui Rasulullah SAW. Ujarku, sesungguhnya orang ini membaca dengan qiraah yang saya ingkari. Kemudian datanglah laki-laki lain, lalu ia membaca dengan qiraah yang lain lagi. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan keduanya untuk mengulangi bacaannya masing-masing. Lalu Nabi SAW membenarkan. Nah, ada buktinya langsung. Nabi nih. Langsung dari Nabi. Itu pertama, legal standing. Terus yang kedua, dalam perbedaan qiraah itu ada ilmunya juga. Nah, ini yang kekristenan nggak tahu. Jadi ada 7 wadah perbedaannya. Pertama, ada perbedaan dalam bentuk isim, bentuk fiil, bentuk i'rab, terus bentuk takdim atau takhir, terus nakis atau ziyadah, dan penggantian. Lalu yang terakhir adalah lahjah. Nah, ini semua menyangkut kalau di bahasa Indonesia jatuhnya imbuhan. Jadi nggak mungkin tuh misalnya ayatnya di yang satu khairul makirin, terus di ayat-ayat yang lain berubah menjadi berubah menjadi ghafurur rahim. Nah, itu nggak mungkin kejadian kayak gitu. Itu sama aja kalau di bahasa misalnya kasih sayang menjadi membalas tipu daya. Kan ini jauh. Itu perbedaannya gitu. Itu nggak terjadi. Itu hanya terjadi di kitab-kitab terdahulu. Contoh di Matius 5 nomor 47, nah itu terjadi tuh perbedaan. 20 manuskrip pilih saudara, 20 manuskrip pilih Gentile, 20 manuskrip lagi pilih orang-orang Yahudi. Nah, itu kan perbedaannya parah itu. Beda kata. Kalau Islam enggak, imbuhannya aja yang berbeda. Kalau dilihat lagi seperti yang gua tunjuk, kalau tasjidnya dihilangin, titiknya dihilangin, lafaznya tetap sama. Begitu loh, my bre. Dan kalian yang lucunya, nemu ini tidak seperti sekular menemukan perbedaan ketika melihat Torah Samaritan dan Torah Yahudi atau Septuagint. Nah, kalau kalian nemu perbedaan ini tuh dapatnya dari toko buku Muslim. Terus kalian bilang, lihat ini berbeda Al-Qur'annya, lihat. Padahal kalian dapatnya dari toko buku Muslim. Yang dimana Muslim udah tahu duluan lah bahwa memang qiraah itu ada 7 varian.
Dan itu ada legal standing-nya. Jadi jangan disamakan perbedaan kita dengan tekstual varian kalian yang namanya Textus Apparatus ataupun Tikkun Sovereign. Nah, jangan disamakan. Sekian dari Kores. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Kores. Silakan Bang Laskar Kristus, apakah tetap memberikan kesempatan kepada Pak Jaka untuk menanggapi atau pindah ke penanya yang lain? Silakan moderator Laskar Kristus yang menentukan. Tolong dibukakan mic-nya Laskar Kristus, Bang Kaisar. Silakan Laskar Kristus, listen terus. Langsung saya aja Bang. Langsung saya belum selesai. Ya, oke. Saya Kita- cuma nambahin ya, tolonglah ya. Saya yang membawa teman-teman ke sini Pak Awi ya, jangan Ya. di-mute lah saya ya. Tidak usah ditutup mute-nya Pak Laskar Kristus ya, dibuka aja terus. Oh, mute-nya. aturan Laskar Atau Kristus resen aja yang co-host, Kaisar jangan gitu aja ya. Ya nggak apa-apa, dua-duanya di-host-kan aja keduanya. Nggak apa-apa, Kaisar Oh, itu iya. perlu co-host karena dia pimpinannya. Silakan di-host-kan Laskar Kristus. Demikian juga kepada semua narasumber muslim agar di-host-kan termasuk Uniripa, Sudaya, Gus Yusuf El-Qudsi, tolong di-host-kan. Tolong di-host-kan Laskar Kristus. Iya, saya di-mute terus loh. Utisipana. Oke lah, sambil berjalan ya, sambil Oke, berjalan sambil Pak berjalan. Awi. Ya, Sambil berjalan, silakan. silakan. Apa Pak Jaka mau menanggapi lagi atau kita Oke, ke penanya berikut? Saya lanjutkan ya. Terima kasih Monggo. Bang Yusuf, Bang Awi, dan Bang Kores. Terima kasih. Baik, saya akan kembali lagi. Tadi Abang menyebut bahwa kalau misalnya ada mungkin hanya sekedar imbuhan ya Bang ya. Imbuhan yang saya catat ya. Kemudian tidak ada perubahan arti. Nah, sebenarnya kemudian ada juga Bang Kores tadi mengatakan nggak kayak kitab kami perbedaannya ya cuma mungkin di sekitar ini, nggak kayak kamu satu Katanya kalimat. berubah, kalau di kalian katanya berubah. Ya, katanya berubah, terus ada satu kalimat gitu kan Bang. Oke, iya. Terima kasih Bang. Nanti akan saya bahas setelah pertanyaan. Jadi yang saya sampaikan tadi dari soresnya ya, anggapnya kalau dalam bahasa Ibrani soresnya katala, tiba-tiba di sini menjadi kutila. Kalau bagi saya ini menabrak surat Al-Quran, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menambahinya. Ternyata terjadi penambahan. Mana? Kutu dapat dari mana? Ku sama katu, coba. Apa itu Nah, lihat deh bentuk hurufnya berubah nggak? Atau Bukan saya nyalakan aja penambahan gimana Bang? Sebentar Pak Kores, jangan taktis. Maksudnya biar dia dulu, nanti Pak Kores Iya. baru. Oke. Bang, izin saya tanyakan, boleh saya nyalakan biar didengar suaranya langsung. Iya, gue ngerti. Lanjut aja. Oke, saya nyalakan ya. Jangan. Oke. Jangan nyalain. Saya matikan. Oke. Ya. Itu hujah saya yang pertama ya Bang ya. Kemudian hujah saya yang kedua, karena Abang tadi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Oke, siap. Jadi kalau misalnya ternyata ada perbedaan yang signifikan sampai ke kata, ya saya mohon maaf nih Bang. Oke, ini sudah ada. Oke, saya bukakan saat ini juga. Nah, ini gimana nih Bang? Abang tadi mengatakan bahwa Anda memadingkan kitab kami. Nah, ini ternyata Bang, ini dari sumber Islam sendiri ya Bang ya, Taufik At-Tanamal, ini bukunya adalah Sejarah Rekonstruksi Quran. Ternyata Quran pun ada tambahan 2 surat ekstra Bang, yaitu surat Al-Hal dan surat Al-Hab di dalamnya. Nah, ini dikonfirmasi oleh Mushaf Ubay dan Mushafnya Abu Musa serta Mushafnya Ibnu Abbas. Nah, Anda tadi mengatakan perbedaannya cuma di kata-kata. Ini 2 surat ekstra Bang. Maaf kalau saya melakukan penekanan, saya tidak bermaksud memframing, tapi Nggak apa-apa, ini lanjut sumber aja. Anda sendiri ada 2 surat ekstra. Artinya klaim Anda bahwa kitab kami yang ada perubahan sampai ke kata, itu ternyata di tempat Anda sendiri terjadi. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menambahi. Turunnya tidak ada keraguan di dalam. Monggo Bang. Sebentar saya tanggapi ya.
Untuk jawaban itu sebenarnya gampang. Jadi gini, satu, Taufik Adnan Amal ini saya ada bukunya sebetulnya. Jadi bukunya disebut dengan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini saya kasih tahu nih, ini bukunya nih. Kelihatan ini ya. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini Taufik Adnan Amal. Ini seorang tokoh liberal, jadi JIL. JIL itu Jamaah Islam Liberal Indonesia. Ini asal-usul Quran, dan itu sudah kami pelajari, dan banyak cacat, namanya tuh cacat referensi namanya. Nah, terus kita mencari mushaf, misal mushafnya Ibnu Abbas, mushafnya ini. Nah, dia menunjukkan nggak mushafnya Ibnu Abbas. Jadi kalau dalam ilmiah itu, studi ilmiah itu, mushaf, misal kayak gini nih, saya kasih tahu nih, tadi seperti, nah ini nih, saya lihatkan, ini namanya mushaf, kayak gini ya, ini mushaf. Nah, ini kita lihat di sini, waka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu. Nah, ini qatala, kelihatan ya. Nah, di sini dibaca yang satunya lagi kutila. Nah, gini. Jadi kalau menegaskan dalam satu referensi dalam kancah ilmu pengetahuan, referensinya itu harus jelas. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini dirubah ulama? Tidak. Ini semuanya itu dari sanad, dari langsung ke Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri. Jadi Nabi qatala ma'ahu. Jadi bahasa Arab itu dalam status dari perubahan katanya, namanya dalam ilmu sharaf ya, qatala, qaf ta lam. Di sini kutila juga qaf ta lam, kan gitu. Di sini ada lagi qatala, kalau diterjemahkan begini, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Berapa banyak dari nabi-nabi itu yang berperang. Jadi ini maksudnya berapa banyak orang-orang yang bersama Nabi itu berperang. Nah, gitu kan ya. Berperang. Berperang itu maksudnya itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diperangi, nah, dia apa namanya itu melakukan aksi, kan gitu. Terus di sini kutila. Kutila itu artinya berapa banyak Nabi dan para pengikutnya diperangi. Nah, seperti itu. Jadi memerangi. Jadi berapa banyak orang itu memerangi Rasulullah. Nah, di sini ikutilah berapa banyak nabi dan berapa banyak dari para nabi-nabi dan umatnya itu diperangi. Ribiyuna kasiru wa mawahani lima asobong bisa bidillah wa mabauhu wa mastakan. Jadi gitu. Jadi ini hanya pembacaan. Nah, ini bukan tiba-tiba, seperti tadi Mas Jaka mengatakan, oh ini tiba-tiba kok berubah gitu, bukan tiba-tiba. Memang dari sanadnya yang tadi sudah saya kasihkan, silsilah sanadnya dari qiraah sab'ah itu dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ada yang mengucapkannya kotala, jadi mengartikulasikan kotala, artinya kutila. Nah, itu semuanya diterima. Jadi nggak ada ini tiba-tiba berubah gitu atau diubah gitu, tidak. Jadi seperti itu jawabannya, gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Gus Yusuf. Sebentar dulu Bang Jaka, karena Pak Yusuf mau perlu jelaskan lagi masalah kata tadi. Silakan Bang Yusuf. Kayaknya dia belum ngerti masalah kata tadi itu. Nanti habis akhir Yusuf aku kayak yang soal mushaf itu. Enggak, saya rasa sudah ngerti. Gimana Pak Jaka? Ngerti enggak? Atau mau direspon atau? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena tadi ada masalah kata. Dijelaskan lagi karena dia masih. Silakan. Itu nanti Bang penjelasan Pak Yusuf El-Qudsi itu tadi nanti berubah lagi total sebuah peperangan. Nah, beda lagi kan artinya. Tapi dengan kata yang sama, gitu maksud beliau Pak Jaka. Anda tadi nggak paham dengan kata kotala ini, kotala dengan kutila. Padahal ini huruf yang sama semuanya. Nah, contoh gini Pak ya. Satu contoh hal kecil saya contohkan. Saya tuliskan kata ba. Artinya menulis. Lalu saya ubah jadi kutiba. Artinya ketetapan. Lalu saya kasih lagi kutubun. Buku-buku. Tapi dengan kosakata atau akar kata yang sama gitu. Ka, kaf, ta, ba katanya. Tapi artinya berbeda-beda gitu. Nah, tapi maknanya sama.
Nah, itulah arti dari ya sesuai yang dijelaskan oleh Pak Yusuf El-Qudsi tadi, itu adalah di ilmu sorof gitu Pak Jaka, dari perubahan kata. Jadi kosakata akar yang sama tetapi tidak merubah makna. Nah, hanya seperti itu sih. Jadi jangan heran kalau ada kata kotala lalu kutila, diperangi atau memerangi, atau sebuah peperangan kotalan. Jadi jangan heran ada perubahan-perubahan kayak gitu, bukan teksnya yang berubah gitu. Oke, sekian dari saya. Oke, katanya tadi Bang Kores mau menguatkan, tapi silakan. Iya, jadi Kalau perlu dipahami dulu gitu. Mushaf Utsmani itu pure dia Al-Qur'an isinya. Tapi kalau misalnya mushaf kayak Ibnu Mas'ud atau mushaf Ibnu Abbas, dia berisi catatan-catatan kecil di dalamnya. Nah, yang ditakutkan nantinya itu menjadi surat-surat berikutnya di Al-Qur'an gitu. Padahal ini terputus sanadnya karena hanya penjelasan dari sahabat-sahabat itu sendiri. artinya mushaf dari itu tidak jadi dimasukkan ke dalam Al-Quran ya, begitu Bang Kores ya? Ya bukan karena kayak Nah. apa ya? Kayak buku rangkuman gitu loh. Artinya Jadi ayat ini nanti di bawahnya itu ditulis tafsirnya lagi kayak gitu. artinya Mushaf-mushaf tidak ada sahabat. tambahan Oke. dua surat yang dimaksud. Oke, mungkin Pak Jaka bisa merespon, jangan artinya terus Pak. Ya. Pak Awi. Bukan. Kita Bukan kita moderator, enggak boleh Artinya tidak ada artinya. penambahan yang dimaksud. Artinya tadi itu artinya memframing. Coba silakan Pak. Yang mana Jaka. maksudnya framing? Tunggu dulu. Yang begitu Kalau pengertiannya. kalau penambahan seperti ini, Iya. ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ini. Saya kasih Kenapa contoh. takut kebenaran bro? Jangan takut, jangan takut. No. Jangan sampaikan kebenaran. Kami Itu enggak. dijelasin oleh Al-Azmi ya. Iya, cukup jelas dari Kores cukup. Iya, Boleh, saya takut boleh saya cuma saya- menjelaskan. boleh Moderator kan tidak gantian saya, menjelaskan narasi-narasumber dan penanya. Betul. Tidak usah takut kebenaran, tidak usah takut. Sudah, Santai aja. saya rasa Pak Jaka sudah ini. Silakan Pak Jaka. Gimana? Saya sudah Mau menangkap diserahkan? poin dari Mas Yusuf, Mas Kores, sama Pak Yusuf ya. Oke. Saya cuma mau bilang seperti ini Bang. Kita nih ngelihat nih kotala sama kutila, soresnya memang sama. Saya akui. Tetapi saya umpamakan seperti ini. Saya ada jambu, ada pepaya, ada nanas. Sebelah kiri ada itu. Sebelah kanan ada rujak. Itu sudah ada perbedaan, Bang. Jadi yang sebelah kiri ada jambu, ada pepaya, ada gedondong. Itu mereka masih berbeda. Tetapi begitu masuk ke rujak, itu sudah meaningnya udah berbeda, Bang. Ada tambahan, entah itu kasroh, fathah, yang menyebabkan terjadi perubahan makna. Nah ini yang saya pertanyakan, saya kontraskan. Balik kepada ayat-ayat yang sudah ditegaskan bahwa tidak ada perubahan di sana. Oke ya, kemudian saya ingin satu share, ini kayaknya mau diteruskan sama Duran. Saya boleh share satu lagi Bang? Silakan. Karena kembali kita ingatkan bahwa dialog ini akan berjalan sekitar 2,5 jam ke depan, ya paling mentok 3 jam. Jadi diatur-atur. Minta tolong dihabisin lah. Ya, diatur-atur Jadi- waktunya Oke. biar tidak Jadi gini, terlalu Bang. Pada panjang, dasarnya, sampai 4 jam kan. oh siap Bang. Saya cuma sebentar kok Bang. Diatur-atur Pada aja. dasarnya, Ubay bin Mas'ud adalah orang yang kepadanya Nabi memberikan hak. Maksudnya, kalau kamu belajar, Nabi menyebut ada 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Mas'ud ini, ketika Zaid bin Sabit masih muda, beliau sudah mendapatkan 70 surat. Ingat ya, 70 surat. Nah, apa yang menurut Taufik Adnan katakan, yang mana Taufik Adnan Amal itu mendapat komentar atau pengantar dari bapaknya Najwa Shihab, Ustadz siapa itu? Quraisy Shihab. Nah ini, di akhir 344 setelah kata Nasirin disisipkan ungkapan bakala Hadsum Mutawaran. Kemudian pada akhir 53 58 setelah kata kasyafun ditambahkan wahia ala sama narun hamiyatun. Kemudian di ujung 7 ayat 16 setelah kata dunia terdapat sifat akhirat. Ini kata siapa ini? Enggak benar Koreksi ya, Aki sebentar, Aki ya, Awi sebentar. benar kok. Pak Awi, jangan dipotong Iya, lah. yang gua minta maksud tolong. itu ini. Yang gua Iya, maksud itu Sebentar, sebentar Pak, biar dia selesaikan dulu dong. Teruskan. Baik ya. aman Aki Awi Jadi- aman. Ini yang gua Jadi maksud. seperti ini Bang, saya tahu bahwa nanti Bang Kores akan memberikan narasi bahwa itu catatan-catatan pribadi. Makanya saya berikan penguatan bahwa Mas'ud, Ubay itu adalah orang yang kepadanya Nabi sebutkan 4 orang, kepada 4 orang ini kamu belajar. Iya. Nah, Iya, Jaka. boleh saya sampaikan dulu Bang? Iya. Mohon maaf.
Iya, Jangan iya, biar dulu Pak. Ya, Polres. kita dengarkan aja, Sebentar. kita dengarkan dulu. Iya, Iya. nanti Kita Jaka dengarkan. ini jangan di close ya. Jangan Dan di-close sini. nanti Iya. dia bilang silakan, kan itu kan pihak dari Islam kan bisa Sudah, merespon. kita dengarkan aja Bang Jaka Iya, dulu, jangan makanya dipotong. Tunggu, makanya tunggu. jangan dipotong. Termasuk Polres. si Laskar Kristus ini terus banyak bicara terus. Enggak, bukan. Polres. Tidak sama Oke. bicara terus, dengarkan dulu. Silakan, Ada silakan, juga tambahan sisipan lain dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Sisipan ayat dalam surat 37 sudah disisipkan sebuah ayat wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ingin kembali kepadanya. Sementara siapakah Ibnu Mas'ud adalah orang yang kepadanya sang baginda mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud adalah qori terbesar. Kemudian ini juga ada beberapa tambahan setelah ayat 60 ditambahkan ayat berikut ini. Sebenarnya ini banyak. Ini nggak cuma satu ini. Ini ada banyak di dalam berbagai halaman. Saya juga sebenarnya bisa kirimkan linknya. Nah, artinya klaim-klaim dari Bang Kores, Anda menuduh kitab kami seperti ini. Artinya ya. Jangan pakai kata artinya, jangan pakai kata artinya. Sebentar dong Pak. Oh iya, siap Bang. Kenapa Jadi intinya Anda melarang saya bilang kata artinya? Tadi Anda mengkomplain saya. Makanya jangan sembarang ngomong, karena setiap kata-kata Anda di sini saya simak. Loh, itu ada Silakan pakai tulisannya, kata ada artinya loh. Itu Jangan tulisannya. pakai kata artinya. Tadi bukan Aduh, begitu jadi tuh. kita Dia yang menyimpulkan. berdebat. Jadi Silakan, ada silakan. kita yang berdebat. Itu Silakan, kan ada Pak Jaka. tulisan Jangan. artinya. Ya, baca Sudah, gitu. ya. Artinya Silakan Pak Jaka. Oke ya. Jadi bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu meninggal 3 hari setelah dipukul oleh Utsman karena beliau menolak menyerahkan mushafnya. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan tidak, beliau mendapatkan jabatan gubernur kalau tidak salah. Jadi saya adil ya, saya tunjukkan 2 riwayat. Tapi yang sangat memungkinkan bagi saya, tapi oke lah, aku cuma explore aja, aku nggak perlu tunjukkan gimana. Tetapi di sini bahkan dari Ubay bin Mas'ud ada 2 tambahan. Ingat loh bang, nggak cuman Ubay bin Mas'ud. Tapi tadi saya sampaikan ada Ibnu Musa, ada satu lagi. Jadi ada 3 orang yang salah satunya Nabi memberikan kepercayaan Ubay bin Ka'ab adalah seorang Sayyidul Qurra. Jadi dia ada tambahan 2 ayat surat loh bang, surat bukan kata-kata. Terima kasih bang. Tuhan berkati. Nah, saya tambah ya. Ya. Sebentar, Pak, Itu jangan di close. Jangan di close. Enggak, lagi bukan itu. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ini dari Aku Taufik ngomong Adnan Amal ya. Sebentar Pak. Minta tolong ya jawabnya satu aja karena masih banyak penanya ini. Jangan Satu aja ya, Anda minta yang tolong ya. mengatur penjawab, jangan Anda yang Bukan mengatur mengatur, penjawab Pak. ya. Saya yang bukan. menentukan siapa yang menjawab di sini. Jangan Anda Takutnya yang mengatur. waktu kita Pak Awi. Makanya ini sudah Jangan hampir negatif 1 jam, thinking bacakan terus aja. dong. Bang Awi. Jangan Itu kan takut, kita Kristus bilang. bersama kalian. Jangan Anda takut. atur penanya. Iya. Anda atur penanya. Kristus bersama kami, Jangan. responden yang menilai. Ya, oke. Jangan Anda yang mengatur penanya, penjawab. Ini gimana sih ini? Kok ini teman-teman Kristen ini biar di sini juga mau dia terus yang mengatur loh. Gak di mute Kalian saya. paham gak sih? Anda ngatur penanya, saya ngatur yang menjawab. Maksud Kenapa saya ini biar kok waktu susah Pak. betul? Makanya aturlah penanya kalian. Gitu loh. Makanya aturlah penanya kalian. Gini Silakan. Bang Jaka, kemarin kami bertandang ke Jung Kristen, itu kami satu pertanyaan boleh kok sampai 5 yang jawab, nggak ada masalah. Enggak masalahnya ini kenapa kalian ini yang mau mengatur di sini gitu loh, Laskar Kristus. Apa kapasitasmu mengatur di sini? Bukan kapasitas Pak. Kita kan demi Makanya tidak usah mengatur kayak tadi, bukan urusan Anda itu. Aduh, ini kalian ini offside caranya begitu, Bro. bukan Di tempat kalian aja apakah Anda tidak bisa selesai ngatur dengan sendiri, dijawab mau satu mengatur di orang kan gitu maksud saya. Biar sini. waktunya. Sekali lagi saya minta kepada Anda, jangan Anda yang mengatur di sini. Paham tidak kata-kata itu? Kalau di tempat Anda aja Anda tidak bisa ngatur diri sendiri, di sini mau ngatur-ngatur. Anda cukup ngatur penanya Anda. Oh, berarti tidak efisien Jangan satu saya orang ke sisi menjawab sebelah. gitu ya. Aduh, ini orang tidak paham bahasanya ini. Bang Kaisar, ganti narasumber moderatornya itu. Kok mau offside begitu? Kalian yang mau ngatur di sini gimana sih? Di Bukan tempat Anda aja masalah kalian offside. tidak bisa teratur di sini mau ngatur-ngatur. Kalian silakan Kalian tuh ada atur juru penanya selamat Anda. loh, jangan takut. Ada juru selamat. Ya makanya jangan enggak ada yang takut. Maksud saya demi waktu, Pak. Makanya aturlah di penanya Anda, Bro. Oke, silakan dijawab. Nah ya udah, Jaka itu Sekali tolong lagi, dikeluarin jangan lagi tadi. atur di Gue sini, dikit aja waduh. ini. Sebentar ya. Ini saya kasih tahu dari manakah si Taufik Adnan Amal ini bereferensi. Ini referensinya semuanya itu berdasarkan dari orientalis. Jadi kita lihat nih. Nih, susunan kronologis surah periode Mekah awal versi Well, Noldex, Weli, Blaser.
Nah, ini orientalis semua. Yang semuanya itu yang tidak punya sanad ilmu, semuanya memang hanya untuk mirok. Mirok itu hanya ingin mengolok-olok Al-Quran dan dengan naskah-naskah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya Dar. tidak diberikan mana naskah Ibnu Mas'ud, tidak ada. Akhirnya ceritanya dibuat seolah-olah Ibnu Mas'ud dipukul sama Sayyidina Utsman. Ini ceritanya Syiah, itu dalam buku Tahriful Quran yang dikarang oleh pendeta Syiah yang namanya At-Tusi, itu namanya. Jadi dia ini adalah gembongnya yang memfitnah Quran itu, bahwa Quran itu tidak diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sepenuhnya, hanya sepertiganya saja. Yang 2/3-nya di mana? Disimpan di gua entah mana itu, di lubang mana saya nggak tahu kan gitu. Nah, itu, Ustaz Yusuf nanya dikit, nah, ini di ya. buku yang sama berarti? Sama bukunya, ini bukunya. Ini Taufik Adnan Amal. Saya punya semua bukunya. Itu ya. Oke, lanjut, Pres. Makanya saya itu, tadi makanya tadi saya tanyakan dari mana sumber itu. Aku mengasihimu Jaka. Coba dikeluarin lagi Jaka yang tadi lu kasih lihat. Itu tadi makanya saya nanyakan dari mana sumbernya dia dapatkan, karena kan perlu kita itu, ya. Bang Kores. Dia itu yang Muslim Prophet itu Sahih itu punya Muslim. Tidak yang tadi. Mana Jaka dikeluarin? Silakan Pak Jaka mau di. Nah, itu scroll ke atas yang tadi. Scroll ke atas. Ini maksud gua catatan penulis tuh di sini nih. Terus. Muslim Prophet itu dari situs Muslim sendiri ya, Bang? Yang ini bukan Muslim Prophet, yang ini maksudnya. Terus mana Ini tadi tuh yang kalau kasih lihat tuh? Udah Pol ini, Bang. Mana sih yang tadi lu kasih lihat? Jangan dihilangin dong. Udah Pol. Ini berarti nggak punya bukunya. Nah, ini. Nih. Yang mana, Bang? Silakan. Nah, nih. Kan dari sininya juga udah dijelasin tuh. Ini yang maksud gua tuh, sisipan atau tambahan kelompok kata dalam Mushaf Ibn Mas'ud terkadang ditempatkan di penghujung ayat. Gitu loh. Jadi yang ditambah oleh Ibnu Mas'ud itu bukan ayat, yang ditambahkan itu bukan ayat dari Al-Qur'annya. Itu hanya sisipan atau tambahan kelompok kata yang menurut Ibnu Mas'ud sendiri. Ini apa ya? Ahli qiraah Arab Al-Azmi namanya, itu juga menyatakan hal yang sama di sini tuh. Walaupun siapa Taufik Adnan Amal ini ternyata ngambil sumber dari orientalis 3 lagi ngambilnya ya. Itu maksud gua, My Bre. Oke, Bre. Jadi kalau misalnya memang itu hanya sekedar sisipan atau tambahan, Mbak. Enggak begini. Mungkin. Oke, silakan dia. Ya, kalau buat lu nggak mungkin nggak apa-apa. Belum selesai. Kalau memang dia tanggapi terus nggak apa-apa. Kita akan terfokus di satu penanya ini saja dulu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Awi. Jadi gini, tidak mungkin terjadi perbedaan bacaan antara punya pasukan Irak dan pasukan dari negeri Sam. Jadi ketika terjadi ekspansi ke Azerbaijan, Hisham mendatangi Abu Bakar, kalau tidak salah, antara Abu Bakar atau salah satu sahabat Nabi. Wahai sahabat, terjadi perbedaan bacaan antara pengikut dari bacaan qiraat Ubay bin Ka'ab dengan pengikut bacaan dari Ibnu Mas'ud. Nah, di situ udah terjadi perbedaan, Bang. Dan itu munculnya dari hal-hal yang seperti ini. Dan setelah saya kembalikan lagi, ini menabrak ayat yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menambahnya. Tidak seorang pun yang bisa menambah-nambahinya. Oh, ternyata ditambahi, Bang. Gitu, Bang. Oke. Saya nah ini jambu, jadi ya tadi kan lu bilang tidak, sendiri Bang. itu terjadi perbedaan qiraah, bukan perbedaan sisipan atau tambahan kelompok kata, bukan itu, Bre. Loh, kalau qiraah ya udah ada haditsnya. Iya, tolong jangan taktis. Jadi jangan dibelok-belokin ke ya ini karena dari golongan tidak, Ibnu Mas'ud saya percaya, menggunakan sisipan dan tambahan orang kelompok bisa kata. melihat Orang bisa kalau melihat beda gitu, bukan sisipan atau tambahan kelompok katanya yang beda. Oke, Gitu, kita mungkin bisa lanjutkan ke ini ya, Pak penunggang kuda Pak Awi, ke penanya selanjutnya ya. Pak Jaka, sudah save ya? Masih ada sih sebenarnya. Ya udahlah. Bisa dilanjutkan. Aku melengkapi boleh dong. Kalau tambahan tuh seperti ini tambahan. Ini saya kasih tahu. Enggak, kita ke penanya selanjutnya, Pak. Sabar dulu. Biar sekali ini lagi Bang Gus Yusuf, tolong ditampilkan lagi kitab yang tadi itu. Ini perlu dikelirkan ini. Bagus pertanyaannya Pak Jaka ini. Saya harus aku ini kalau bagus. Tambahan itu seperti ini. Contoh. Ini tambahan. Ini ada di dalam
biblos tapi bahasa Arab. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard wa kanatil ardu khawiyatan. Nah, ini kelihatan ya nih ya. Ini saya kasih contoh saja nih. Ya, oke. Ini terjemahan tahun berapa? Nanti dulu. Nah, oke. Terus ditambah lagi di sini. Ada lagi. Ternyata di sini tambah di sini. Fil bad'i khalaqallahu samawati Kok saya belum wal ard muncul ya, wa Bang? kanatil. Oke. Nah, Udah muncul. ini bila ini terus ada tambahan bila ma'alima wa khoribatan wa ala wajhil ghamri dulmatun wa quwwatullahi fa'alatu taruhu wa taji'u. Ini tambahan. Ini tambahan ini. Nah, tambahan lagi, ada lagi. Satunya lagi. Contoh. Ini biar apa? Nah, gini. Ini namanya Injil Sarif. Nah, gitu kan. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada lagi di sini ada satuan namanya sentimeter, 70 cm. Terus ada kilogram. Loh, ini apa-apaan? Ini dari zaman dulu tuh apa? Ada satuan internasional udah ada. Sentimeter. Ini terus kitab ada apa kilometer. ini, Stad? Oh, mau saya kasih tahu? Apa sih? Ini ini saya kasih tahu nih. Ini buku apa ini? Nah, ini judulnya Al-Injil Sarif, Injil Mulia. Nah, Oke. itu namanya Itu tambahan. Itu terjemahan atau apa ya, Bang? Oke, silakan. Ya. Nah, ini terjemahan atau gini loh, apa? ini bentar. Ini aku jawab Saya rasa ini, waktunya aku sudah jawab banyak terakhir ya, aku jawab Masa terakhir. satu Ini loh, penanya direspon sabar dulu, Pak Kores. berapa orang? Iya. Sabar dulu, Tenang dong. Betul. Ya, Pak ini Awi. loh, ini Sabar contoh. dulu Pak Kores. Iya. Oke. Iya, ini Saya gini, rasa sudah sebelum jelas kita ya. berlanjut Terakhir. ke selanjutnya ini Responden yang gua ini menilai. dulu, gua ini dulu. Nih, Cukup kita lihat dulu ya. Kristus biar saya ngatur. Ya. Bang Kores tolong 1 menit aja. Ya, karena 1 menit, penanya masih banyak ya. 1 menit. Nah, perbedaannya yang gue maksud, Brother Jaka, yang kayak gini-gini loh. Ini contoh nih, tekstual varian yang ada 450.000. Perbedaan tuh yang kayak gini. Nih, asalnya Matius 5:47, ini Blastus manuskrip pakai Philos, atau yang artinya yang dicintai. Terus ada Blastus manuskrip pakai Adelphos, yang artinya saudara. Ada juga yang pakai panjang banget nih. Ini apa nih? Aon Namphalasus Taparastas Fasas. Nah, itu artinya those who greet you. Nah, perbedaan tuh yang kayak gini, my bre. Jadi katanya udah nggak nyambung jauh. Kalau di Al-Quran itu imbuhanto, makanya gue bilang. Oke. Oke, Bang Kores, silakan Terima kasih. Pak Laskar Kristus. Siapa yang berikutnya? Ya kita ini ya. Yang terakhir, boleh nggak? Saya terakhir saja. Udahlah, next aja lah. Silakan. Kasihan yang lain. Sudah Nggak direspon, apa-apa. Pak. Terakhir, Nanti saya direspon. beda screen. 1 jam sudah Pak Jaka ini. Kalau selama Pak Jaka Bang. Iya, menanggapi, nanti Saya direspon, Pak. beda screen, cuma 1 lembar aja terakhir. Ya. Oke, kita respon lagi ya. 1 jam sudah. Kita Oke, tolong cuma satu jangan aja. direspon ya. Dia cuma membuktikan aja. Ada Pasti, apa-apa ya, Pak Wi? Pasti direspon. Oke, Tidak mungkin Bang. kami nggak respon. Direspon Itu, pastilah. Kita Pak kan mesti Jaka. jawab di sini. Nggak mungkin. Kalau Kami tidak nggak sesuai fakta direspon, Iya. Bang. pasti kita Jadi respon. gini, Bang. Silakan Pak Jaka. Jadi ini adalah beberapa buku. Oke, udah kedengar suara saya? Iya, silakan. Udah kelihatan. Silakan. Nah, oke. Ya, saya naik turun. Jadi gini, Bang. Sebenarnya kalau narasi yang disambung oleh Quran sendiri bahwa tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada. Nah, ini sebenarnya dibantah oleh sumber Islam sendiri, Bang. Jadi ini adalah beberapa buku yang membahas tentang perbedaan dan itu bersumber dari sumber Islam. Ada Punya bukunya Mas Discrepancy Jaka. between Itu ada the Abu manuscript. Daud Itu, Al-Sistani. Nah, itu ada bukunya? saya ada beberapa, Bang. Saya ada Ah, beberapa. Ini Gini. kekristenan ini suka bawa sumber apa ya? Sumber Bentar dong. Jadi, sekunder atau Enggak, biarkan dia kita jangan Biar dia taktis. selesai. Iya. Kita Biarkan tolong jangan diselesaikan dulu. taktis. Ya, kita dengar dulu sampai dia selesai baru kita kasih tanggapan. Silakan Pak Jaka. Oke, Bang. Saya ada beberapa bukunya, tapi saya mungkin nggak persiapkan saat ini. Next time ya kita diskusi lagi. Saya akan bawakan lebih detail lagi. Terima Oke, kasih atas silakan. pertanyaannya. Ya, nanti Mas Jaka khusus dengan saya saja. Iya. Aku siap, dong Bang. terakhir. Oke, Gimana? buka session. Oke, jadi Berapa menit? terima Rasa kasih. Berapa cukup ya, Pak Oke, ya sudah. Awi Terima ya. kasih, Bang. Jadi Sekali lagi Pak Bang, Kristus, tolong jangan Anda mengatur penjawab ya. Pak Kristus, tolong jangan Anda mengatur penjawab. Selama masih ditanggapi dari pihak penanya, akan Enggak, tetap direspon sepertinya oleh sudah penjawab. tadi. Silakan, Saya Pak, ada dia dulu.
Apa yang mau disampaikan Uni Rifa? Terakhir aja ini saya yang tadi itu udah jelas ya Kores sama Bang Gus Yusuf. Yang ini terakhir si Jaka bilang tadi katanya Al-Qur'an tidak ada perbedaan. Jangan begitu, jangan menyumpal Al-Qur'an ke mulut kami yang salah yang kalian bawa gitu loh. Bukan begitu narasi di Al-Qur'an, tidak ada ikhtilaf, pertentangan. Jadi jangan bilang semua perbedaan itu bertentangan ya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan. Contoh katanya Tuhan yang menghasut Daud, ternyata iblis itu kan bertentangan tuh. Bukan begitu di dalam Al-Qur'an, nggak ada hal seperti itu. Tetapi kalau perbedaan kiroat itu ada dan itu divalidasi atau dibenarkan oleh Rasulullah. Apakah pertentangan? Monggo dibuktikan. Mana pertentangan? Oh, misal di satu ayam kemudian jadi bebek, atau yang tadinya Tuhan menghasut kemudian jadi iblis. Itu baru bertentangan. Jangan sama-samakan dong. Ya, makasih. 482. Oke. 482. Oke, 482. Pak Laskar Kristus, tunggu, ini Pak Laskar Kristus offside terus sini. Enggak, dia kan terima kasih Bukan sudah. waktu Anda berbicara. Jadi narasi dari Saya kita minta kepada narasumber Muslim untuk membahas tadi apa yang terakhir. Pak Jaka, tampilkan screen Anda. Ini perlu Saya di-clearkan rasa ini apa, sudah tampilkan cukup. screen Anda. Ya, kita ke Itu harus kami berikutnya. clearkan. Harus kami clearkan. Ada screen tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tampilkan screen-nya kita bahas. Sudah berapa narasumber yang menjawab Pak Awi? Ya, Pak- jadi sumber dari Pak- Taufik Adnan Pak- Akmal tuh Pak ini nih. Pak Laskar Kristus, tolong jangan Anda sekali lagi saya bilang jangan Saya Anda tidak posisi mengatur, saya. maksud saya. Apa Saya namanya tidak kalau mengatur, bukan mengatur? maksud saya efisiensi waktu, Pak. Makanya kontrol penanya Anda. Selama ada tanggapan dari penanya, tidak mungkin kami diamkan. Itu yang perlu Anda catat. Kalau ditanggapi 5 orang, Pak. Silakan Pak Jaka tampilkan screen-nya. Ini perlu di-clearkan ini. Jangan sampai kita di luar sana dianggap tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Jaka tadi mengenai ada perbedaan itu. Tampilkan Pak Jaka screen-nya. Iya. Silakan Pak Jaka yang tadi itu. Biar kami tanggapi. Tidak boleh dibiarkan begitu saja terputus di situ tanpa ada penjelasan. Pak Jaka sepertinya sudah cukup. Jangan Anda yang mengatur. Ya, Pak lanjut Jaka. ada nggak apa-apa Bang Wawi? Ya udah kita tinggal jawab aja. Saya baru kalau bisa gitu. unmute ini. Ya. Saya nggak bisa unmute soalnya. Ya Oke, siapa? gini. Enggak, saya ngeberesin pernyataan dia tadi. Itu dia bilang Tunggu, Ini tunggu. ya, bolehnya Mbak diatur. Rifa. Mbak Ibu, ini Mbak Rifa. satu. Ini Biar Mbak satu-satu Mbak dulu. Rifa, Anda sudah melihat ini dari kitab Anda sendiri. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Gitu loh, Mbak Iya, Rifa. tidak ada Jadi pertentangan. saya Bukan Anda bilang apa tadi? Tidak ada perbedaan kata Anda. Anda tidak bisa bedakan perbedaan dengan pertentangan. Loh, Anda tadi mengatakan pertentangan. Saya juga kosakatanya sama pertentangan, Mbak. No, Sekarang yang berubah saya jadi perbedaan. perbaiki, sorry. Yang saya perbaiki adalah ketika Anda berkata, saya masih dengar loh ya, telinga saya masih sehat. Anda bilang begini, katanya Al-Quran kalian sendiri bilang di Al-Quran nggak ada perbedaan. Nah, itu yang saya perbaiki. Di dalam Al-Quran itu katanya tidak ada ikhtilaf pertentangan. Tidak semua perbedaan itu pasti bertentangan. Perbedaan cara baca bukan berarti bertentangan. Itu maksud saya. Anda yang salah membawa tadi. Kalau begini pertentangan ya memang begitu. Ikhtilaf di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada ikhtilaf pertentangan. Bukan masalah perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan itu qiraat itu berbeda. Tetapi bukan berarti bertentangan gitu. Maksud saya bedakan bahasa Indonesia aja udah susah membedakan pertentangan dan perbedaan. Gimana sih? Bukti-bukti yang saya berikan sudah jelas ya, Mbak ya. Ternyata Oke, memang ada kalau banyak itu pertentangan di dalamnya. Pertentangan nggak? Oke. Uni Rifa, Pertentangannya kita apa jangan. nggak arti pertentangan? Ini panjang kalau diulas balik lagi karena kembali Ya, ke lanjut screen aja lah. awal. Lanjut. Screen yang Oke, terakhir yang penting tadi dia udah. Gimana Bang Yusuf Fei, tolong ditangkap yang terakhir karena ada screen-nya yang mengklaim bahwa Al-Quran ada perbedaan dari berapa tadi itu 7 itu. Yang ini atau bukan ya, Bang? Yang terakhir, nah itu. Ini ada screen yang menyatakan 7 buku, apa tadi? 7 books in early Muslim about this perspective of the Quranic manuscript. Oh, perbedaan manuskrip, ada 7 manuskrip yang berbeda. Saya harap dari narasumber Muslim bisa menjelaskan tentang ini. Silakan Bang Alif atau Bang Yusuf. Begini, di situ ada namanya Al-Bisai, Al-Kholaf, Faro, Daud Al-Jizistani, terus Amir Yahsubi, Al-Isbahadi. Pertanyaannya, manuskripnya mana? Bapak ada boleh nanya, Pak. Kami yang nanya, Pak. Nah, justru ini itu hanya klaim. Nah, jadi Ya, gini, benar. Librarit Abi Yakub Nadib ini klaim. Ini sama seperti ini, saya kasih share screen-nya dari Taufik Adnan Akmal. Dari mana dia punya referensi? Coba ada ditutup. Silakan ditimpa aja. Ditimpa aja. Lihat ini, Taufik Adnan Akmal itu mempunyai catatan seperti ini.
Semuanya tidak ada yang merujuk dari naskah-naskah yang valid dan absah dari dunia keilmuan Islam. Ada misal gini, lihat Richard Bell, wah ini para orientalis nih, Harris Brickland, lihat Kister, ada Brickland, ada Sistore, ada ini. Jadi semuanya rata-rata itu para orang zindik, para kafir-kafir itu merujuknya kepada para orientalis yang sifatnya itu memang membenci Islam dan ingin mendiskreditkan dan ingin memframing Islam dan Qur'annya itu dalam tujuan sasaran untuk memisahkan umat Islam dan Qur'an. Oke, terima kasih. Oke, terima Artinya kasih. apa yang di-share tadi oleh Bang Jaka itu mengenai manuskrip, tapi ternyata manuskripnya tidak ada. Cuma silakan. Silakan dari penanya berikutnya ya. Begitu Oh, ya? Silakan. Siapa? Silakan. Oke, selanjutnya dari Pak Tuang Bir ya. bukan sih. Halo. Gua Oh, Bang Duran dulu. Bang Duran dulu kayaknya. Bang Duran sudah open mic itu. Fox Duran, silakan Fox Duran. Silakan Bang Duran. Ya, terima kasih ya. Malam ini teman-teman Muslim sudah menyatakan memang ada perbedaan, bukan pertentangan, kata Rifa. Lalu bagaimana dengan qiraat-qiraat yang telah dibakar oleh Utsman? Bukankah Utsman cuma menyisakan satu? Jadi saya bingung nih. Hadis menyatakan Utsman membakar semua, hanya menyisakan satu qiraat. Tetapi malam ini teman-teman Muslim justru menyatakan dengan jelas ada perbedaan-perbedaan. Monggo, itu dulu deh. Aku yang jawab ya. Terima kasih Bang Duran. Ya, oke. Tolong sebelum ini kan ya silakan Uni Ripa. Bagus pertanyaannya Bang Duran nih. Ya, Silakan. Karena menyatakan sudah dibakar, cuma ada satu qiraat. Silakan. Ya, ini yang kita umat Islam harus ajarkan berkali-kali kepada teman-teman kita Kristen yang nggak paham apa-apa ya. Yang pertama dia menyamakan qiraat dengan rajam atau cara penulisan ya, mushaf yang ditulis yang ada di dalamnya sisi catatan kaki, keterangan-keterangan, mereka menyamakan dengan qiraat. Sementara qiraat adalah cara membaca Al-Qur'an yang murni Al-Qur'an. Lalu dia bilang kan udah dibakar. Nah, mana pertentangannya di mana gitu loh. Tunjukkan pertentangannya. Poinnya itu yang perlu kalian tunjukin. Di mana ada pertentangan antara ayat Al-Baqarah dengan ayat Al-Maidah, ada yang bertentangan tentang contoh. Di ayat Al-Baqarah tertulis bahwa iblis yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel misal. Di Al-Maidah tertulis bahwa Tuhan yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel. Itu pertentangan namanya. Tunjukkan hal seperti itu maksud di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau Sayyidina Utsman membakar mushaf, faktanya qiraat itu ada sampai saat ini karena Ibnu Mas'ud tidak memberikan mushafnya untuk dibakar dan itu beredar di Kufah. Bahkan Imam qiraat ya, ingat ya, Duren ingat ya, Al-Quran itu bukan cuma manuskrip nemu di tong sampah sudah di kitab suci, bukan, tapi berdasarkan hafalan lafasan. Ketika mushaf sahabat-sahabat dibakar yang harus mengikuti Sayyidina Utsman dalam cara penulisan ya dan menjadi mushaf, emang lu pikir hafalan sahabat-sahabat itu bakal kebakar juga di otak-otak mereka? Enggak. Mereka akan menurunkan hafalan mereka, itu yang disebut dengan qiraat yang bersanad. Artinya sanadnya jelas tuh, misal dapat dari siapa, naiknya kepada siapa, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan sanad. Qiraat yang punya sanad sahih yang diterima, diantaranya qiraat sab'ah. Jelas orang-orangnya tuh ada. Bukan kitab suci yang nggak jelas siapa penulisnya, beda, Duran. Ya, makasih. Lanjut yang lain. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya Pak Duran dulu, karena apakah benar cuma ada satu qiraat setelah Utsman? Ya kan? Itu dulu kita perjelas dulu. Apakah cuma ada satu atau memang masih ada qiraat yang lain? Silakan narasumber Muslim lagi. Bagus sekali jawaban dari Uniripa. Silakan di. Sebentar Pak Awi. Aku cuma menanggapi gini loh. Uniripa. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Panggil nama yang benar. Nggak apa-apa. Justru kita harus menampung jawaban mereka semua gitu. Nggak apa-apa. Jangan merubah nama. Iya. Jadi duren itu kan. Ya, betul. Nggak apa-apa. Tolong disebut dengan nama yang. Ada lagi nggak selain Ripa yang mau menjawab? Silakan ada narasumber Muslim yang mau Halo. Ya, silakan. Ya, gini. Jadi dalam periwayatannya
Al-Quran itu dulu pernah ditulis pertama kali itu ketika masih wahyu itu turun, itu ditulis itu bukan di dalam satu bendelan buku, bukan, ada di tulang-tulang, di di dalam apa namanya itu, Di kulit kulit-kulit binatang dan lain sebagainya. Itu kondisinya itu masih wahyu itu masih turun. Nah, itu dikumpulkan di rumahnya di Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Nah, kan begitu. Nah, anjuran untuk menuliskan Al-Quran ini adalah permintaan dari satu kaum itu ingin belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabatnya silakan itu apa ditulis, kan gitu, dituliskan. Tetapi ada satu hal yang perlu ditekankan di sini oleh Rasulullah SAW kepada para penulisnya. Tulislah Al-Quran, jangan dicampurkan dengan ucapan-ucapanku. Jadi asal usulnya itu ya dilarang. Ya Rasul, saya mau menuliskan Al-Quran. Nanti dulu, karena nanti ikhtilat itu bercampur dengan apa yang menjadi ucapannya Rasulullah. Ini Quran, ini ucapannya Rasulullah. Ini nggak boleh dicampur-campur. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian diperbolehkan. Nah, setelah itu terjadilah beberapa hal, Al-Quran itu selesai, maka Sayyidina Umar itu mempunyai inisiasi untuk dituliskan secara komprehensif, secara komplit. Nah, dibicarakanlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq asal usulnya keberatan. Lah untuk apa dituliskan? Wong dihafal saja kok bisa? Kan bisa dihafal. Kenapa harus dituliskan? Nah, kan begitu. Nah, kalau memang mau dituliskan, ya ditulis saja. Terus dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dengan berbagai argumen. Oke, diterima. Dipilihlah beberapa panitia-panitia yang dulu pernah menjadi penulis di zamannya Rasulullah, dipanggil lagi untuk menuliskannya. Kan begitu. Yang sudah ditulis ini, yang sisa-sisa yang kemarin itu, itu dikumpulkan, dibakar saja. Dibakar untuk apa? Tidak terjadi ikhtilat. Karena apa? Jadi nanti menjadi fitnah di umat Islam. Artinya apa? Loh, ini hanya segini, loh kok ini ke segini. Nah, gitu. Karena penulisannya itu beda, yang terakhir ini intens berdasarkan hafalan, yang itu tidak masih wahyu itu turun, belum komplit, karena pada waktu kondisi umat Islam itu masih mengurusi yang lain, termasuk berperang kepada orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Dan banyak juga beberapa hufat-hufat, hafal-hafal Quran, penghafal Quran itu yang syahid di medan perang. Nah, gitu. Jadi salah satu argumentasi Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, ini banyak para hufat Quran ini yang terjun ke medan perang dan banyak yang gugur. Nah, ini perlu dituliskan nanti untuk umat-umat di belakang hari. Nah, seperti itu ceritanya, Mas Duran. Ya Pak, terima kasih. Yang saya pertanyakan yang dibakar oleh Utsman, Pak, bukan pada saat Abu Bakar dan Umar. Pada saat Abu Bakar dan Umar tidak ada mushaf yang dibakar, Pak. Oh, tetapi pada saat pada saat Utsman kan ada mushaf yang dibakar. Nah, jadi begini Mas Duran. Jadi di dalam periode Sayyidina Utsman bin Affan itu semuanya merujuk kepada apa yang sudah disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi satu saja, satu menjadi standarisasinya. Kan begitu. Coba kita bandingkan, misal semua Al-Quran itu dengan 7 bacaan itu ditulis semua satu persatu, itu betapa luar biasanya Al-Quran itu nanti akan banyak sekali dari versi bacaannya. Ingat, versi bacaannya, tapi bacaannya bukan semuanya, tapi itu hanya beberapa ayat saja bacaannya yang agak berbeda. Nah, makanya disepakatilah ijma para sahabat itu semuanya setuju dengan apa yang menjadi inisiasi Utsman bin Affan. Jadi ditulis dalam satu standar. Nah, seperti itu. Nah, yang lain bagaimana? Itu di dalam hafalan. Makanya kalau orang mau belajar qiraah sab'ah, maka harus hafal Quran dulu. Jadi kalau berdasarkan ini, sanadnya ini, bacaannya seperti ini. Maka makanya dasar dari ilmu Islam, semua disiplin ilmu Islam, termasuk dalam hal ini ada Al-Quran, itu berdasarkan sanad. Makanya mencetak Al-Quran pun berdasarkan sanad. Jadi pada saat Sayyidina Utsman itu bukan maunya Utsman, semuanya kesepakatan dari semua para sahabat. Gitu. Oke, silakan Bang Duran ditanggapi. Oke. Ini yang baik ya. Silakan.
Jadi yang dibakar itu sebenarnya saya bingung juga, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kiraat itu apa sih? Ya, Bacaan. Itu betul. bacaan, Bukan Inilah, Mas tulisan. Duran. ya Hah? inilah yang saya perlu tadi, makanya saya perlu Ya, tegaskan di awal pertanyaan ini. Silakan Bang Ali. simpelnya gini Penjelasan. aja. Kalau Ya. kiroat itu yang dibakar itu kan mushafnya, Pak. Mm-mm. Mushafnya, Berarti tulisan dong. lembaran-lembaran. Iya. Iya, tulisan. Tapi kalau bacaan nggak bisa dibakar gitu loh. Kalau bacaan tetap semua ada. Nah, karena Oke. Al-Quran ini mulai dirapihkan, disusun, dan mulai menyebar ke seluruh, maka setelah dirapihkan, draft-draft itu udah, daripada nanti terjadi perselisihan karena masih menulis di Itu daun, bunyi kulit dan bubuknya sebagainya. Laskar Kristus. Mohon maaf, itu kedengeran itu. Bunyi Iya, silakan. penarion itu Laskar Kristus. Iya, ya. Latar belakangnya bisa di backgroundnya mungkin bisa ditertibkan dulu. Ya, silakan Bang Alif, teruskan. Iya, itu aja sih mushaf. Katakanlah itu kan dulu masih bercecer tuh. Tertulisnya sahabat menulis ada yang di kulit, ada yang di tulang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu dibakar udah gitu loh. Dibikin, dibukukan satu semua sepakat. Bahkan Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu mengajak Zaid bin Sabit yang waktu itu juga yang selalu menemani Rasulullah ketika menulis Al-Qur'an. Dan itu semua sepakat, tidak ada perselisihan. Memang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, sama Ustadz Yusuf. Kayak gitu, Pak. Berarti kalau distandarisasikan, berarti kan seharusnya cuma ada satu dong, mushafnya Utsman. Benar nggak? Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Iya. Gitu. Jadi Rosam Utsmani, gitu kan. Rosam. Kalau Utsman sudah menstandarisasikan hanya satu, lalu kenapa ada words dan hafs dan kolun, Pak? Nah, jadi begini, ini kiroah. Jadi kiroah Bagus itu bacaan. pertanyaannya, Bang Duran, ini kita selesaikan. Ya, Harus diselesaikan. bagus. Jadi gini, bacaan Al-Quran itu ada 7 bacaan yang absah, sah itu ya. Dan itu berdasarkan semuanya itu dari Rasulullah SAW. Nah, ketika di zaman Utsman itu yang di dalam dituliskan dalam penulisan Al-Quran itu kan sebetulnya kan untuk dakwah ke daerah-daerah yang tidak mengandalkan hafalan, tidak seperti bangsa Arab. Bangsa Arab tuh ngandelin hafalan doang, gitu. Makanya males nulis dan baca, gitu kan. Tapi hafalan doang. Nah, bagaimana kalau ke bangsa yang lain yang tidak begitu doyan menghafal, tapi doyan menulis dan membaca? Nah, ini dipikirkan ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Nah, untuk bacaan-bacaan ini semuanya itu berdasarkan standar. Nah, periwayatan-periwayatannya itu ada di sini. Misal kita lihat di dalam sanadnya, semuanya itu ada sanadnya, Mas Duran. Sanadnya jelas semua. Tadi mana nih tadi sanadnya nih? Saya kasih. Nah, ini sanadnya kelihatan ya Mas Duran ya? Ya. Nah, ini sanadnya. Nah, ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja, Pak. Kita dialog santai kok, bukan debat adu urat ya kan? Nah, enggak. Kalau sama saya itu harus santai. Dengan saya itu harus santai. Bagus pertanyaan Bang Duran ini. Saya pun jadi belajar dari pertanyaan dia ini. Nah, jadi dilihat di sini. Ada sebelumnya tuh di sini nih, ada qiraah Al-Iraq rahimahullah, qiraah Masrur rahimahullah, qiraah Syam. Qiraah di sini Libya, Tunis, qiraah Turkiya. Di sini ada di sini. Anis Asy-Syihabi radhiyallahu an, At-Tabi rahimahullah, Al-Imam Warawi rahimahullah. Gitu. Nah, kalau yang di sini ini adalah riwayat misal begini. Ini saya kasihkan dalam riwayat ini. Contoh satu saja ini begini, Mas. Gimana ini? Kelihatan enggak ini? Sebentar. Nah, ini kita kasih contoh saja. Kayak begini ya. Nah, ini riwayat Hafiz bin Asim. Nah, kalau yang sekarang ini menggunakan riwayat ini yang menjadi standarnya. Nah, Hafiz bin Asim ini semuanya itu berguru pada satu sumber. Nah, gitu kan ya. Iya. Nah, jadi dari Utsman ke Rasulullah SAW. Nah, gitu. Abdul Hamid, Abi Ja'far. Ini. Jadi jelas ini bacaannya seperti apa. Mari kita lihat. Nah, ini kita lihat ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini nih.
allazina yu'minuna. Terus nanti bacanya yu'minuna. Itu ada yang baca seperti itu. Nah, itu dalam bacaan. Seperti ini. Ini yu'minuna, di sini yu'minuna. Nah, gitu. Jadi ini itu tidak dituliskan naskahnya walaupun di sini ada mushafnya nih. Nah, di sini. Nah, ini kan mushafnya nih. Mushaf yang 7 bacaan itu ada di pinggir di sini. Kalau yang sekarang ini modern ini dicetak. Tapi yang ada di dalam kurung ini, dalam tanda kurung ini, nah ini nih, misal ya, nah ini yang standar. Nah ini, nah yang kurung-kurung di yang di luar kurung ini yang bacanya dari kolon, dari waras, dari ini, nah seperti itu mas. Jadi ini tidak coret-coret semua. siapa ini? Siapa ya nyoret-nyoret ini ya? Bukan saya loh ya. Ini Awi Masa tulisannya nih maksudnya apa ini? Siapa Ya, yang coret? apa itu? Mengganggu saja. Cobalah yang tertib. Siapa yang coret-coret ini? Ini Awi Coba. Masa katanya. Ini di mana nih ceritanya? Dimatikan dulu share screen-nya Pak Yusuf. Ini kamu fase ini mau mengaburkan penjelasan. Ya, santai aja teman-teman Kristen. Anda yang jelas bukan saya ya, bukan saya. Iya, jelas bukan. Itu dari teman-teman Kristen itu enggak apa-apa. Semua juga di YouTube lihat beginilah kelakuannya mereka ya, enggak apa-apa. Pak Yusuf. Ya, Pak. Gimana Mas Duran? Ya kebetulan saya ketemu hadis, Pak. Ternyata Al-Baqarah 238 tidak sesuai dengan mushafnya Aisyah, Pak. Mushafnya Aisyah udah ketemu. Di dalam hadis ini dikatakan, Pak, Aisyah mendiktekan, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar, Pak. Nah, ini hadis ya. Ini hadis ya, bukan ayat Quran ya. Bukan. Oke. Jadi kalau hadis ya hadis, kalau Quran ya Quran. Jadi ini ada asbabul wurudnya. Jadi gini, kalau dalam Quran kan ada asbabul nuzul. Kalau di sini asbabul wurud. Asbabul wurud itu ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya ke Bani Yahudi sana, kan ketika mau memerangi orang Yahudi di sana. Nah, jangan kalian jangan kalian membawa mushaf ke musuh. Bukan karena itu. Nanti akan diambil. Kalian salatlah asar sampai ke sana. Ketika sampai ke sana salatlah asar. Suatu ketika Rasulullah sahabat itu di tengah perjalanan itu sudah lewat asar. Nah, berbedalah pendapat. Rasulullah mengatakan kita nanti salat asarnya di sana. Yang lain mengatakan, oh tidak bisa. Ini kalau kita sampai ke sana asarnya ketinggalan. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk wusta ini artinya wusta ini apa? Ini tengah hari. Tengah hari itu apa? Apakah sholat duha, apakah sholat duhur, apakah sholat asar? Nah, di sini ini ditekankan adalah sholat asar. Sholat asar. Ini banyak yang ketinggalan nih sholat asar ini. Maka suruh menjaga. Jadi ini tidak ada kaitannya untuk naskah yang ada di dalam mushaf Quran Al-Baqarah, tapi ini penekanannya pada konten sholat asar. Nah, ulama ada yang mengatakan sholat wusta itu ya sholat asar, ada yang mengatakan sholat wusta ya sendiri, sholat asar ya sendiri. Nah, begitu. Nah, gitu. Gini Pak ya. Jadi seperti itu Mas. Ya, saya bacain ya Pak Yusuf ya. Ya, boleh. Abu Yunus bekas budak Aisyah, ia berkata, Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf untuknya. Ia berkata, bila kau sudah sampai ayat ini, beritahukan kepadaku. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Itu yang ada di dalam Quran sekarang. Al-Baqarah 238. Ya. Tetapi ketika sudah sampai pada perkataan itu, Aisyah mendikte. Si Abu Yunus. Peliharalah semua sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Terus? Aisyah berkata, aku telah mendengarnya dari Rasul. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Hafsah. Itu termaktub di Muwatta Malik. Hadisnya saya juga ada. Nanti saya kasih lihat. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih, Pak. Oke. Jadi penekanan di dalam hadis itu bukan isi konten dalam Qur'annya, Mas siapa ini namanya? Duran, Pak, panggil Duran aja. Mas Duran. Tapi penekanannya itu pada isi dalam
konten itu sendiri, konten dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 283. Mm-mm. Jadi bukan menambahkan, oh ini disimpulkan terus ini dalam mushaf Al-Qur'an harusnya ada ini perkataan dari Sayyidatina Aisyah, bukan seperti itu, Mas Duran. Jadi ini penekanannya pada konten ayat itu. Jaga sholat asar, jagalah sholat asar. Nah, memang di kemudian hari itu banyak yang tertinggal dalam sholat asar, kan begitu. Nah, makanya dalam hadis ini kalau kita merujuk pada naskah asli hadis ini, maka coba kita lihat ini hadisnya di mana, Mas? Sunan Jami Tarmizi nomor Bentar, 2908. coret ini siapa ini? Kitab tafsir Al-Qur'an, Pak. Ini yang Coba itu hentikan dulu, Bang Duran itu share screen-nya. Coret. Nggak tahu itu siapa itu. Tolong dong, jadi saya jadi terganggu ya dengan coret-coretan itu tadi ya. Coba bisa share screen tanpa coret-coret itu bisa Kak? Tidak usah semua bisa mencoret-coret gitu loh share screen. Bukannya yang kalau coret-coret itu yang bisa tuh ini Bang, apa yang men-share screen? Tolong dikondisikan. Ada dulu silangkan dulu share screen-nya. Coba apa namanya kalau ada share screen saya jadi terganggu terus terang saja. Ya, saya paham Fakduran enggak mungkin coret-coret. Itu coba kalau yang share screen tidak perlu bisa coret-coret dari Kristen sendiri. Enggak mungkin. Bertanya. Enggak boleh kita. Iya, Fakduran enggak mungkin coret-coret, Pak. Oke, yang jelasnya coba tampilkan share screen, sekiranya yang bisa mencoret itu cuma yang share screen gitu loh. Tidak usah semua yang bisa. Iya, maksudnya menjelaskan, jangan. Iya, betul. Silakan Pak Fakduran. Jadi gini ya, saya coba ulangin lagi deh ya. Share screen-nya itu yang sekiranya cuma yang share screen yang bisa. Jadi gini Pak ya, Pak Yusuf ya. Itu kenapa ya share screen bisa bikin? Ya, begini Pak Yusuf. Ya, jadi oke. Aisyah itu kan dia punya mushaf Pak, benar gak? Mushaf apa? Ya. Mushaf Aisyah. Terus. Oke, ada lanjutnya saja. Oke. Nah, ketika Abu Yunus ini akan menulis di dalam mushafnya ayat-ayat Al-Qur'an, lalu pada Al-Baqarah 238 Aisyah mengatakan, peliharalah semua sholatmu, sholat wusta dan sholat asar. Ya. Tetapi di dalam Quran sekarang tidak ada kata dan sholat asarnya, Pak. Ya. Aisyah, ini siapa sih yang nyoret-nyoret nih? Siapa yang nyoret-nyoret ini? Makanya itu dari tadi siapa ini? Tidak boleh gitulah. Aduh, astaga. Jadi seharusnya kita saling fitnah. Kan? Coba Bang Kaisar ini gimana Bang Kaisar? Ini siapa yang coret-coret layar? Nggak tahu ini siapa yang tertib dong, Tolong. Jangan gitulah. Kalau gitu. Matikan aja share screen kalau gitu, matikan share screen ini. Gimana kok semua orang bisa udah yang share screen dikosin aja, Wi. Yang mau share screen dikosin. Apa? Ini kan yang nanya dari teman Kristen. Gimana kalian mau ngerti gitu? Apa yang dia tanyakan tapi dicoret seperti jadi ribet kan ceritanya, jadi panjang, buang waktu. Ini tolonglah ya teman-teman ya, kalaupun itu yang Kristen tolonglah ya. Lanjut lagi. Bang Laskar Kristus. Lalu aja seperti itu. Maaf ya, jadinya gua kunci itu si share screen-nya. Ya, tolong host jangan jauh dari perangkat karena yang mau share screen harus di-hostkan dulu. Ya, lo buka gua Slayer. Buka gua aja Slayer. Apa tuh? Lu buka gua jadi co-host aja, jadi gua bisa share screen. Iya, betul. Oh iya. Tolong hostnya nggak bisa, bukan gua hostnya. Makanya dari tadi saya bilang pindahkan ke Bang Kores saja hostnya, karena host kita ini sering jauh dari perangkat. Ini kan jadi terhambat kita jadinya. Minta tolong dijapri dulu. Cek. Oke. Coba share dulu, share screen dulu. Nanti saya coba share. Gurunda? Enggak, saya bahasin. Bentar. Oh, Ahli bahasin. Coba di share dulu, nanti saya matiin yang coret-coretnya. Settingnya. Coba Bang Duran silakan share screen. Atau saya share yang lain dah ya, yang Hafsah. Jadi ada dua dalil kan, lebih enak kan. Tadi kan Aisyah, sekarang Hafsah ya. Oke, silakan. Enggak mau ya. Udah kelihatan belum sih? Apa gua lagi lemot? Udah kelihatan. Ya.
Di sini di Muwatta Malik diceritakan hal yang sama. Tetapi ini dari Hafsah. Hafsah dan Aisyah mempunyai mushaf lalu menuliskan dengan hal yang sama. Peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Bang Durat, coba geser ke bawah lagi teksnya. Ya, lanjut, silakan. Ya. Ini yang coret layar siapa ini ya? Jadi ini terkait dengan Siapa yang mushaf ini? yang dibakar oleh Utsman. Sebentar Pak Duran. Ini yang Pak Duran nulis apa melingkari Malik itu bukan? Bukan. Gua nggak usil begitu kok. Tolong apa yang punya Zoom ya dikontrol. Gimana sih? Maksudnya jangan sampai jadi fitnah. Bentar, saya masih setting di dalam ininya, Zoom-nya. Nggak bisa langsung di sini. Lanjutin aja dulu. Oke, lanjut lagi Bro. Tolonglah teman-teman mau Muslim ataupun Kristen, tolong jangan. Iya, jangan memframing ya Kristen ya, karena saya tidak memframing, cuma kepada semua pihak lah. Ini Baik semua ya. Kristen, tolong jangan ada yang mengganggu di layar. Saya udah cek Sahih Muslim 998 itu sama, walaupun terjemahan Indonesianya tidak apa, kalau saya bilang sih tidak terlalu ini ya akurat. Terjemahan di bahasa Inggrisnya lebih bagus. Sunan Abu Daud sama, Inggris dan Indonesianya sama terjemahannya. Sunan An-Nasai sama juga, Inggris dan Indonesianya. Nah, kalau menurut hadis ini, seharusnya kalau memang mengikuti daripada mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah, Al-Baqarah 238 ada frasa kata dan sholat asar. Tetapi di dalam Quran sekarang, itu sholat asarnya tidak ada. Oke, silakan ditanggapi dari Muslim yang mengatakan jika di mushaf Hafsah ada sholat asar ya, Aisyah. Tapi di sekarang katanya tidak ada sholat asar. Kalau saya sih melihat sebenarnya itu sedang ngambil pendapat ketika sholat wusta itu adalah sholat asar. Coba sholat wusta adalah sholat asar. Iya, yakin? Itu ngambil. Ini share screen-nya saya coba ya, saya timpa maaf ya. Oke, ya, gua cabut dulu ya. Ya, gini aja, ini hadisnya kan ini. Langsung ke ininya, pernah mentahkan untuk menulis mushaf, lalu dia berpesan, jika sampai ayat ini jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta Al-Baqarah ayat 238. Maka beritahukanlah kepadaku ketika aku sampai ayat itu, aku lalu beritahukan kepadanya seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh sholat dan yang ada dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Itu batasan dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Maksudnya di sini sholat ya. Atas aku mendengar ini dari Rasulullah. Ya ini, contoh ini ayatnya ini. Ya, itu Sahih Muslim 998 bukan? Ini Muslim 998 ya. Ini keterangannya dalil baca bagi bahasa Arabnya, pendapat. Alif, Ini baca bahasa udah Arabnya. saya baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim di sini kan. Nabi Nuh Maulan Aisyah Naukola Amarotni Aisyah an aktuba, jadi memerintah kepadaku Aisyah untuk menulis mushaf. Ya udahlah nggak usah terjemah ya. Waqalat tidak balagot hadil ayah Pak Adini hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Udah segitu ayatnya. Ketika palama balog tuha dan tuha Pak Amlat alaya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Udah segitu ayatnya Bang. Di sini dikasih penjelasan di luar ayat itu. Wa sholatil asar dan sholat asar. Yang menulis, yang mendiktekan itu Aisyah atau siapa? Ya ini baca aja terjemah di sini nih. Iya, yang mendiktekan Aisyah bukan? Betul. Oke. Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Berarti di sini yang berkata siapa? Abu Yunus. Tetapi yang mendiktekan itu adalah Aisyah kan? Betul nggak? Ya. Ya. Anda tahu nggak kalau Aisyah itu bilang sholat wusta itu adalah sholat zuhur? Itu pendapat, silakan aja. Mana coba?
Dipahami dulu, wusto itu artinya tengah gitu. Iya. Nah, iya. Coba Ini ini saya perbedaan Ya. beberapa ulama menerjemahkan kata sholat wusto. Tadi Ustadz Yusuf udah bilang, ada yang mengatakan menjaga sholat wusto itu contoh sholat duha. Ada yang bilang sholat duhur, ada yang bilang sholat asar. Kayak gitu. Aisyah, Itu Alif, bukan termasuk di ya, ayat. Alif Aisyah menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur, Terus bukan sholat kenapa? asar. Jadi kalau Anda ambil premis di dalam hadis ini, sholat wusta yaitu sholat asar, itu bukan perkataan Aisyah. Terus? Ya, Aisyah menyatakan sholat wusta itu sholat zuhur, bukan sholat asar. Jadi kalau hadis yang Anda bawa, saya kan udah baca. Hadis yang Anda bawa bilang yaitu sholat asar, itu nggak tepat, bertentangan dengan hadis yang lain, Alif. Ini tadi yang sedang dibahas, mushaf, Al-Quran, atau waktu sholat, Bang? Lah, kan Anda yang membawa wusta, yaitu sholat asar, benar nggak? Anda membawa premis, yaitu sholat asar, kan? Ya, makanya ini di sini ada keterangan nih babnya nih, dalil bagi pendapat yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Dibicarakan. Iya, saya tahu, Alif. Tetapi permasalahannya, Alif, pada hadis yang pertama, yang Tirmidzi, itu yang menceritakan atau meriwayatkan adalah Aisyah. Ingat, pelaku utamanya adalah Aisyah. Sedangkan Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Jadi kalau di dalam Sahih Muslim yang Anda baca, menerangkan sholat wusta itu adalah sholat asar, itu tidak sesuai dengan pernyataan Aisyah di dalam hadis yang lain, gitu loh. Bang Duran. Sebentar ini saya kasih ini ya. Ini gini, coba itu ditutup bisa? Ya, langsung aja. Enggak, aku malah jadi mempermasalahkan waktu sholat wusta. Ya udah, kalau mau fokus di situ nggak apa-apa. Bukan, gue tadi permasalahkan, ya, bukan gue permasalahan, gue bertanya, nih, Aisyah dan Hafsah mendiktekan kepada masing-masing juru tulisnya, peliharalah sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Tetapi di Quran yang sekarang, kenapa tidak ada frasa kata dan sholat asar? Sholat asarnya itu dipenggal. Nggak ada. Yang coret-coret apalagi Qurannya tuh nggak ada sholat asar. Coba yang punya Zoom lah, jangan kita saling tuduh. Yang punya Zoom itu tolong dikontrol lah. Tolonglah tertib ini, nggak mungkin dari Muslim itu yang coret layar ya. Nggak mungkin. Pak Awi juga nggak boleh bilang itu. Kami pun nggak mungkin. Tangan jangan jahil lah, tangan jangan jahil. Ini tangan jahil kali. Tolong yang punya Zoom, tolong. Saya rasa yang punya Zoom, tolong standby di dekat perangkat Bang Qasim, di-co-hostkan aja yang saya screen. Kalau memang tidak bisa dirubah, kita co-hostkan aja. Yang punya Zoom pasti tahu itu siapa yang coret-coret. Oke, silakan Bang Duran. Enggak, Pak Yusuf dong. Kan Pak Yusuf yang mau jelasin. Ya, ini ya. Ya. Ini dari Muwatta Imam Malik nih kitabnya. Ada bab khusus namanya as-sholatul wusta. Nah, ini. Sholatul wusta. Nih, dia tadi tentang perbedaan wusta itu duhur ataukah asar, entah apa kan gitu kan ya. Kita melihat dari sini. Oke. Kelihatan ini Mas Duran? Kelihatan, Pak. An Zaid bin Aslam. Oh, kok masih sih? Tuh, kok masih nih? Kenapa ini? Ini, waduh, ini saya nggak bisa nih Bang Awi, saya nggak bisa share screen kayak gini caranya. Ya udah, gini, ya kesimpulannya gini aja Bang Duran. Kalau tadi itu sedang menjelaskan ayat, lalu ada pendapat bahwa kata sholat wusta itu waktu sholat asar. Karena apa? Karena ayat itu turun di waktu asar. Itu ya. Bukan menuliskan ada sholat asar, bukan gitu maknanya. Itu maksudnya coba ini saya tanpa share screen ya, share screen ya. Coba. Ya, silakan. Tanpa share screen karena bukan apa-apa. Jadi diorek-orek gitu, jadi saya jadi jelasin aja Pak Yusuf. Saya tahu kok. Bapak ambil dari kitab Maliki ya? Iya, kitab Imam Ibnu Malik ya, Imam Ibnu Malik. Nah, jadi gini.
dalam satu kitab ini khusus bab namanya sholat wusta. Nah, ini jalur periwayatannya yang satu asar, yang satu duhur. Mari kita lihat. An Zaid bin Aslam, an Kokok bin Hakim, an Abi Yunus, Maula Aisyah Ummul Mukminin, anahu qala amaratni Aisyah an aktubalaha mushafan. Summa qalat idza balaghta hadzal ayah fa'azinni. Kalau kamu ketemu ayat ini, nah ini fa'azinni. Coba kasih tahu ke saya. Nah, ini di Al-Baqarah 238. Falamma balaghtuha azantuha fa'amal. Lat alayya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, terus wa sholatil asr. Nah, ini ada dua jadinya. So, jagalah kalian itu akan jagalah akan kalian untuk kalian itu akan sholat wusta dan sholat asar. Ya. Nah, jadi ada dua ya. Waqumu lillahi qanitin. Harus tetap itu. Itu konsepnya dipegang. Terus sumakolat sami tuha mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Rasulullah. Jadi mendengar apa? Jaga oleh kalian sholat wusta dan sholat asar. Nah, satu lagi. Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Rafi. Nah, tadi sama-sama itu ini dari Amr bin Rafi. Yang tadi itu dari riwayatnya dari Kokok bin Hakim. Abu Yunus. Abu Yunus. Bukan. Jadi dalam hadis itu begini, Mas Duran. Imam Malik ini kitabnya ini berdasarkan beberapa jalur periwayatan. Satu Zaid bin Aslam, itu kan ya Zaid bin Aslam cerita kepada Kokok bin Hakim. Yang ini ceritanya itu adalah dari Zaid bin Aslam sama, tapi yang meriwayatkan ini Amr bin Rafi. Anahu qala. Jadi meriwayatkan kuntu aktubu mushafan li Hafsah. Nah, gitu kan. Jadi Ummul Mukminin faqalat idza balaghta hadzal ayat. Jadi sahabat Amr bin Rafi ini mendapatkan dari Hafsah Ummul Mukminin faqalat idza balaghta hadzal ayat fa'azinni. Kalau kalian ketemu dengan ayat ini hafidu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin falam balaghtuha adzan tuha faqat aliyah hafidu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr. Nah, ini ada dua lagi. Salat wusta dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Tapi ada lagi. Nah, ini dari Malik, dari kitabnya Malik sendiri. An Daud bin Husain. Nah, ini riwayatnya dari Daud bin Husain. Ani bin Yarbu al-Makhzumi. Nah, kalau dari riwayatnya ini beda lagi. Jadi gini, anahu qala sami'tu Zaid bin Sabit. Nah, Daud bin Husain ini mendengar dari Zaid bin Sabit yaqulu sholat wusta itu apa? As-sholatul wusta, sholatul duhr. Jadi dari dua hadis ini berarti kalau disimpulkan, jagalah oleh kalian itu dua sholat wusta dan sholat duhur. Nah, yang dimaksud sholat asar, yang dimaksud dengan sholat wusta ini apa? Ya sholat duhur itu berarti jagalah oleh kalian itu sholat duhur dan sholat asar. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi di sini. Anau balaghu anna Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas. Karena yakulani. Jadi dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas as-sholatul wusta sholatus subhi. Jadi sholat wusta itu sholat subuh. Ya. Nah, ada lagi gitu. Terus ada lagi mendengarkan gini. Qala Yahya qala Malik qaulu Ali bin Abi Thalib wa bin Abbas ahabbu ma sami'tu ilayya fi dzalik. Nah, setelah itu baru yang namanya Yahya yang periwayat ini untuk yang diambil oleh Imam Malik itu bahwa ketika mendengarkan keterangan ini dia senang. Sami'tu ilayya fi dzalik. Ahabbu ma sami'tu ilayya dzalik. Jadi yang ditekankan dalam hadis ini jaga sholat subuh, jaga sholat duhur, jaga sholat asar. Nah, makanya klaim ini sebetulnya untuk membantah kaum Syiah yang sholatnya bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Nah, jadi sebenarnya ini bantahan untuk kaum Syiah. Jadi 3 waktu sholatnya. Ya, jadi gitu. Nah, sholat itu 5 waktu. Ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Gitu. Maksudnya begitu, Mas Duran. Ya. Saya nggak berani share screen ya, nanti kalau dicoret-coret nanti maka. Nggak apa-apa Pak Yusuf, saya nangkap kok. Jadi gini Pak Yusuf, ya peliharalah sholatmu. Nah, ketika dikatakan peliharalah semua sholatmu,
apakah ini 5 waktu atau 3 waktu nih? Nah, gini, ini bagus pertanyaan. Karena kan menggunakan kata wa atau dan, ya kan? Dan sholat Ya. wusta dan sholat asar. Ya. Coba Pak Yusuf terangkan kepada saya, kenapa Aisyah mengatakan, peliharalah semua sholatmu. Kalau semua sholatmu adalah sholat 5 waktu, berarti ada kelebihan 2 nih, jangan-jangan. Nah, Itu bagus. dulu. Ini pertanyaannya bagus. Oke, Nah, itu dulu ya. Nah, terus ya, pertanyaan kedua saya, ketika Aisyah mendiktekan, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Tadi Pak Yusuf juga sudah menjelaskan bahwa Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Terima kasih Pak. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan dalil lagi. Ketika Aisyah mengatakan pelihara semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar, lalu frasa kata berikutnya sama persis dengan apa yang tercantum di surah Al-Baqarah 238, Pak. Tetapi yang saya pertanyakan, kenapa frasa kata dan sholat asar itu tidak ada di dalam Quran sekarang? Sedangkan mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah itu jelas di dalam hadis menyatakan itu termaktub atau ada di dalam mushaf Hafsah dan mushaf Aisyah, Pak. Ya, oke, saya terangkan ya. Ya. Oke, saya langsung gini aja. Yang sholat duhur itu bukan dari Sayyidina Aisyah, tapi dari Malik itu mendapat periwayatan dari Daud bin Husain. An Abni Yarbu al-Makhzumi. Kalau periwayatannya dari ini, maka yang dimaksud sholat wusta adalah sholat duhur. Nah, begitu. Tapi kalau yang riwayatnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Pak Yusuf, boleh saya share screen sebentar nggak Pak hadisnya Pak? Bahwa Aisyah menyatakan itu adalah sholat zuhur. Jadi bukan pendapat Pak ya? Ini bukan pendapat, jalur riwayat. Coba nih saya kasih share screen ya, screen. Sebentar dulu Pak. Jadi sama-sama enak ya. Ini dari kitab aslinya ini. Ya. Hadis Tirmidzi 167 Pak. Ada berita zuhur Pak ya. Nah, oke. Ya, oke. Zaid bin Sabit dan Aisyah bilang, tuh Pak ya. Zaid bin Sabit dan Aisyah mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur Pak. Nah, oke. Ya, oke. Berarti bukan pendapat dari tabiin Pak. Ini pendapat daripada Zaid bin Sabit dan Aisyah. Direkod oleh Tirmidzi. Gitu Pak ya. Oke. Ya. Nah, sekarang saya cabut ya. Enggak. Tadi itu saya kasih tahu untuk yang di kitabnya Imam Malik itu riwayatnya dapatnya dari Daud bin Husain. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini saya kasih tahu Imam Malik ini dapatnya dari Daud bin Husain, Adibni Yarbu al-Makhzumi, anahu qala, kok ada ini ya, kenapa ya? Siapa sih itu? Orang Muslim ini yang ini kenapa ya? Ini kenapa? Boleh gitu Pak Awi, tidak boleh gitu. Tidak mungkin orang Muslim itu. Gini. Tidak boleh gitu dok. Ini gini aja, kalau ini ada masalah seperti itu, silakan teman-teman yang lain saja lah. Enggak, Pak Yusuf bacain aja, terangkan kepada saya Pak. Saya percaya apa yang Bapak bacain, gitu aja Pak. Itu kalau Muslim dianggap kurang adab itu Pak Laskar Kristus. Sama, betul Pak. Sama. Di kekristenan juga itu kurang adab. Saya buka mute-nya dulu, Bang Nun. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Nun. Apa yang mau disampaikan? Ini itu Din Kece itu yang suka coret. Siapa tuh? Siapa coba. Gin Kece ya, ada. Aku lihat ini Gin Kece. Ya mana tuh? Gin Kece tuh. Gimana Gin Kece? Kenapa kamu seperti itu, Bro? Udah ditaruh di waiting room. Nah, itu kan ketahuan. Iya, betul. Pemilik Zoom itu pasti tahu lah. Jadi kita tidak boleh fitnah. Silakan Pak Duren. Saudara Muslim, silakan. Enggak, sekarang Pak Yusuf dong. Kan Pak Yusuf mau menerangkan. Oh iya, silakan. Oke ya. Dari kalau kita memegang dari kitab Imam Malik, maka dalam Imam Malik itu ya, itu dapatnya sholatul wusta, sholatul duhur. Nah, itu
dari siapa? Dari jalur siapa? Dari Zaid bin Sabit. Yaqulu as-sholatul wusta sholatul duhr. Nah, Zaid bin Sabit ini itu dalam tobakotnya itu sahabat Rasulullah SAW. Nah, riwayat dari Zaid bin Sabit itu diambil oleh Ibnu Yarbu al-Makhzumi. Ibnu Yarbu al-Makhzumi diambil oleh Daud bin Husain. Daud bin Husain diambil oleh Imam Malik. Jadi dari ini nanti di dalam kitab tadi yang di share screen sama sama Mas Duran tadi itu, coba di share screen tadi Mas Duran. Moga-moga nggak ada itu ya. Yang mana nih Pak? Yang mana Pak? Itu. Jadi selain tadi itu riwayat dari Zaid bin Sabit dan Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu. Salat wusta adalah salat duhur. Tapi intinya begini Mas Duran. Saya share apa enggak nih Pak? Boleh di-share, boleh. Dari Sunan At-Tirmidzi kan? Tirmidzi 167. Kalau ada yang punya aplikasi silakan dibuka. Kalau saya nggak begitu hobi dengan aplikasi ya. Ya, Maaf. oke. Ya, Pak. Jadi saya langsung dari kitabnya langsung ya. Jadi nggak biar nggak ada dusta di antara kita gitu kan. Iya, iya. Pak Yusuf gitu. udah bisa baca, Pak? Bapak mau terjemahan apa mau yang bahasa Arabnya, Pak? Saya lebih senang bahasa Arab. Ya udah berarti saya ke atasin ya. Oke. Segini cukup? Ya bisa lah. Bisa nggak apa-apa. Nah gini. Saya bacakan ya. Isa hadis Samroh fi sholatil wusta hadis Hasan. Hadisnya Hasan. Ini derajat hadis. Bahwa kalau aksarul ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mayoritas ulama dari para kalangan sahabat-sahabat Nabi mengambil dari kalangan sahabat Nabi, gitu kan ya. Qala Zaid bin Sabit wa Aisyah sholatul wusta sholatul duhur. Jadi ijma ulama ini ya mengambil keputusan bahwa sholat wusta itu sholat duhur. Nah, ini dari yang Anda tampilkan ini ya, Mas Diran ya. Nah, terus diambil lagi qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar sholatul wusta sholatul subuh. Kalau ngambilnya dari riwayat Ibnu Abbas, taubakotnya sama ini, sama sahabat Rasulullah. Jadi Said bin Sabit sahabat, Ibnu Abbas juga sahabat, kan gitu. Sholatul wusta, sholatul subuh. Jadi sholat wusta itu ya sholat subuh. Nah, terus ada lagi hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, hadatsana Quraish bin Anas, an Habib bin Sahid, qala li Muhammad bin Sirin. Nah, ini Muhammad bin Sirin ini dalam tabi'in ini. Salil Hasan miman sami hadis haqiqah pasal tuhu qala sami itu bin Samurah bin Jundab qala Abu Isa wa akhbarani Muhammad bin Ismail hadatsani Ali bin Abdullah bin Al-Madini an Quraish bin Anas. Ya hadal hadis qala Muhammad qala Ali wa sama'u Hasan min Samurah. Jadi ada beberapa lagi. Ke bawah tolong Mas. Ke bawah lagi Mas. Ke bawain ya. Bentar ya. Nah, min Samurah sahih. Nah, gitu. Jadi yang tadi di atas tadi untuk sholat duhur, sholat tadi itu ya yang itu duhur itu statusnya Hasan. Yang ini untuk subuh itu dari Samurah itu hadisnya statusnya sahih. Bihadal hadis. Nah, dalam memahami hadis seperti ini, kondisi seperti ini artinya betapa pentingnya sholat itu bagi umat Islam untuk menjaga sholatnya, terutama ketika berkenaan dengan sholat al-wusta. Masalah wusta itu subuh, entah itu duhur, entah itu asar, terserah mau dimaknai apa, tetap dijaga. Nah, satu sholat subuh ini memang berat ya. Kami sebagai umat Islam pun itu berjuang betul kalau mau sholat jamaah subuh itu sangat perjuangannya sangat besar. Terus sholat duhur sama sholat asar ini adalah sholat di waktu jam kerja, Mas Duran. Ini juga teramat sangat besar. Tantangannya sangat besar. Jadi gini, betapa pentingnya sholat ini untuk dijaga, walaupun dalam kondisi kerja tetap harus terjaga. Jadi seperti itu. Ustaz Yusuf, saya coba sederhanakan pertanyaannya Bang Duran tadi yang mengenakan kenapa di Al-Quran sekarang katanya di surah Al-Baqarah tadi yang disebutkan tidak tertulis sholat asar, padahal di mushafnya Aisyah ada sholat asar gitu ya, Bang Duran ya. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, itu saya maksud
pertanyaannya bagus. Nah, jadi gini Bang Awi, Quran itu komplit itu sebagai dalil untuk akidah, dalil ubudiyah. Untuk aplikasinya itu di sunnah Rasulullah SAW. Jadi di aplikasinya. Nah, aplikasi-aplikasi ini dari beberapa sahabat itu memaknai dan menafsirkannya itu berdasarkan riwayatnya itu jalurnya masing-masing juga. Jadi ada yang mengatakan, oh itu subuh, itu asar, dan itu adalah duhur itu. Even apapun itu pendapatnya, itu artinya betapa ditekankannya itu menjaga sholat. Nah, kalau di dalam beberapa mazhab fikih, karena Islam itu ujung-ujungnya ke fikih. Fikih itu ke hukum. Jadi hukum dan aplikasi hukum, artinya gini, aplikasi ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Karena kita tahunya bagaimana sholat subuh itu 2 rakaat itu tidak ada di dalam Quran, itu dalam sunnah Rasulullah. Sholat asar misal 4 rakaat, kalau dicari di Quran ya nggak ada, itu aja di sunnah Rasulullah. Nah, itu makanya Quran dan sunnah itu menjadi pedoman dalam umat Islam. Nah, sunnah sekarang itu, Bang Yusuf, artinya Gus Yusuf, ketidakadaan yang mushaf Isa itu tidaklah mempengaruhi keaslian Al-Quran ya? Ya, jadi maksudnya penulis mushaf di sini tuh bukan gini, bukan diartikan Sayyidina Aisyah mempunyai mushaf Quran sendiri, di situ ada tulisannya sholat duhur, bukan begitu pemaknaannya. Jadi kalau memaknai hadis itu, ketika kalian ketemu dengan ayat ini, itu jagalah. Jadi ditekankan tuh pada konten di dalam ayatnya. Nah, kontennya itu di wusto ini. Nah, memang wusto ini berbeda pendapat beberapa ulama ini. Toh demikian walaupun berbeda, tapi semuanya pemaknaannya sama, yaitu tetap menjaga sholat. Itu saja, Bang Awi. Monggo yang lain. Silakan Bang Duran. Oke, gimana Pak Duran? Ya, saya rasa sih cukup ya. Cuman tadi kan kenapa harus ke bawah masalah wusto. Tadi kan si Alif kan membawa dalil yang menyatakan sholat wusto yaitu sholat asar. Maka itu saya bawa nih. Kenapa wusto itu bukan selalu harus sholat asar. Gitu doang sih. Jadi sholat wusto itu ada berbagai macam pendapat. Dan pendapat daripada Aisyah, sholat wusto itu adalah sholat asar. Sholat juhur, bukan sholat asar. Iya. Itu aja sih. Yuk, thank you. Oke, terima kasih Bang Duran. Bang Laskar Kristus, siapa berikutnya?